Oke, oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung gitu ya di afiliat pabrik PT PPKTL belajar tentang bagaimana untuk menjadi kaya dari jasa maklon. Seperti biasa, konsep kaya di saya itu intinya adalah kita bisa mencari penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau misalnya saya ketika melakukan atau fokus dalam satu bidang, saya pasti akan mencari alurnya gimana alur dari awal sampai akhirnya baru kemudian dibuat sebagai buku. Nah, kemudian apa yang nanti akan saya sampaikan ini tentunya bukan sulap ya. Jadi maksudnya kalau misalnya yang saya dapatkan sekarang itu bisa jadi teman-teman dengan circle yang lebih banyak, kemudian gitu ya, dengan rezeki mungkin rezeki lebih banyak di sana bisa dapat lebih banyak. Tapi yang saya alami sekarang ini adalah saya sekarang hitungannya punya beberapa klien yang memang sudah rutin order tiap bulannya setelah saya fokus selama 1 tahun. Nah, apakah ada yang tidak order Mas Iqbal? Ya ada. Nah, seberapa banyak sih Mas Iqbal yang daripada yang udah repeat order sama yang order ya tentunya lebih banyak yang tidak order. Kenapa? Karena konsep saya ketika selalu itu adalah menggunakan Pareto. Jadi kalau misalnya kita punya 30 klien nih, ya saya pastikan bahwa sekitar 10 sampai 20% itu saya insya Allah dapat yang repeat order. Jadi berapa yang sudah dapat Mas Iqbal? Ada satu dan dua yang memang sudah rutin dan memang rutinnya itu di angka 5.000 sampai 10.000 piece per bulannya. Itu ya, itu dari 30 klien. Nah, kemudian bagaimana cara menemukan yang repeat order? Nah, di buku itu kan ada study case. Nah, kalau study case yang saya kasih itu berarti kita harus spesifik tuh. Spesifiknya gimana? Berarti target market kita itu bukan orang yang kita tidak kenal. Kalau bisa, kita memang masuk ke circle-circle, grup-grup yang memang isinya para penjual semua. Nah, kebetulan kan kalau saya kan punya personal branding, di mana saya sudah punya teman-teman yang memang dari tahun 2010 mereka merintis karir di digital marketing, baru kemudian mereka berjualan di offline ya. Maksudnya offline itu adalah menggunakan branding ya, branding, kemudian punya produk dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman pasti punya circle tersendiri. Nah, makanya kalau misalnya teman-teman mulai dari awal itu baiknya memang dari circle terdekat lewat Facebook, lewat grup-grup yang sekarang teman-teman join. Nah, baiknya adalah bisa juga melalui iklan juga. Tapi kalau iklan itu saran saya gimana cara teman-teman sudah punya patokan yang jelas atau sudah memahami alurnya. Oke ya. Nah, saya akan share untuk materinya seperti ini. Sebentar. Nah, ini saya udah lama nggak Zoom ya, jadinya saya harus cek-cek dulu. Bagikannya gimana? Oh, gitu ya. Xmind. Bismillah. Buka peraturan sistem. Ntar ya teman-teman ya. Hmm, oke. Nah, oke. Sebe- Oke. Bismillah. Sebentar ya. Oke, kelihatan nggak ini? Untuk Xmind-nya. Coba, kelihatan nggak ya? Nah, sebenarnya X-Mind di sini hitungannya adalah yang sudah saya masukkan ke buku gitu. Nah, kalau strategi pemasaran yang nanti teman-teman mau apa? Mau jalankan gitu ya. Itu sebenarnya sudah saya masukkan ke buku juga. Jadi ibaratnya segini.
Di buku itu saya jelaskan bahwa ada bab di mana marketing itu bukan selling, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman melakukan sebuah marketing, maka di sini kita terbagi menjadi beberapa bagian gitu. Yang pertama adalah dalam tindakan marketing itu, teman-teman harus meriset kebutuhan dan minat. Apa yang harus dilakukan ketika riset? Ya berarti mempelajari potensi pasar dan profiling calon klien. Kemudian yang kedua adalah membuat segmentasi market. Jadi membagi ciri-ciri calon klien ke dalam segmen yang berbeda berdasarkan profiling masing-masing. Gitu ya. Yang kemudian adalah meningkatkan kesadaran. Jadi kita terus-menerus tuh. Misalnya kalau kita mau menunjukkan kepada orang-orang bahwa kita memang jualan jasa maklun, ya berarti postingannya tiap hari itu ya tentang jasa maklun. Jadi nggak bisa dicampur-campur gitu. Itu makanya kenapa saya kalau misalnya fokus ke dalam satu bidang, yang lainnya itu saya pensiunin. Karena nggak akan bisa maksimal kalau misalnya kita setengah-setengah. Itu satu. Kalau misalnya saya lagi jualan di marketplace, maka saya akan postingannya marketplace terus. Ketika saya mau jualan affiliate produk digital orang, maka isinya tuh dalam satu kontes misalnya saya isinya tentang produk digital orang terus. Saya pelajari produk digital orang, saya cari ibaratnya apa yang menjadi kebutuhan klien seperti itu. Bahkan ketika saya juga udah pensiun menjadi affiliate produk digital, udah pensiun menjadi ibaratnya misalnya menjadi trainer marketplace, maka saya udah hilangkan tuh. Saya masuk ke maklun. Jadi setiap hari postingan maklun terus bagaimana tentang maklun, bagaimana saya dapat orderan, alhamdulillah saya sudah dapat klien, alhamdulillah ada 1.000 order. Jadi seperti itu. Alhamdulillah formula sudah masuk. Jadi postingannya itu seperti itu gitu. Nah, dari mana Mas postingan itu ya dari apa yang kita lakukan. Kalau pertama-tama itu kan nggak mungkin tuh kita postingan yang bohong-bohong kan, pasti kan harus ada yang memang realnya gitu. Nah, dari situ teman-teman bisa olah, misalnya teman-teman posting ada yang nanya, ya udah anggap aja nanya itu kan tertarik, alhamdulillah sudah ada yang tertarik jasa maklun. Ya, semoga closing ya. Jadi seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian membangun reputasi, ya itu tadi. Nah, ketika kita mau membangun reputasi, teman-teman kan menjadi affiliate pabrik PPKTL tuh. Nah, berarti teman-teman tunjukkan bahwa pabrik PPKTL itu gimana gitu. Atau kalau teman-teman nggak hanya di pabrik PPKTL, misalnya punya link di pabrik yang lain, ya udah teman-teman ambil tuh si kira-kira keunggulan dari pabrik yang teman-teman mau jualin atau mau ibaratnya bantuin orang menjadi memaklonkan produk orang ke pabrik itu, ya udah misalnya sudah BPOM, prosesnya halal kan itu kan, seperti itu. Atau teman-teman kalau misalnya sudah lihat marketing kit, lihat tuh ada produk apa aja yang bisa dijual, kan ada 5 paket maklon kan, ada body care, ada skincare. Nah, teman-teman pelajari tuh seperti itu. Itu maksudnya untuk teman-teman lebih memahami sebenarnya yang saya jual itu apa sih, kandungannya apa sih, kan sudah saya bikin tuh katalognya kan, seperti itu. Jadi ketika teman-teman membangun reputasi, maka teman-teman tunjukkan bahwa memang teman-teman sudah ahli dalam membantu orang mencari jasa maklon. Kan misalnya pertanyaan kan saya jasanya kan saya afiliat doang Mas, bisa nggak cuman sebar-sebar doang? Ya bisa, tetapi kan teman-teman harus melakukan effort yang lain, misalnya bangun website gitu kan, beriklan itu kan effort yang lain. Nah, teman-teman harus keluar modal kalau mau seperti itu, tidak pengen dilihat orang sebagai orang yang jualan terus, ya udah ya iklan kan seperti itu. Lalu kemudian bagaimana marketing itu? Marketing itu yang menghasilkan leads. Nah, leads inilah yang nanti akan diolah oleh tim pusat. Gitu ya. Jadi kan teman-teman hanya postingan-postingan itu kan menimbulkan ketertarikan kan. Nah, oh iya ya, oh iya ya. Ternyata kalau kita jadi dulu kan kalau teman-teman lihat postingan saya, mau sampai kapan jadi jualin produk orang terus? Masa mau jadi babu seumur hidup? Saya ambil tuh trigger-trigger walaupun terkesan kontroversial. Nah, harus jadi brand owner dong kan gitu kan. Dalam artian walaupun memang jualannya masih sedikit tapi kan nggak disuruh-suruh sama orang. Kalau sekarang itu misalnya jualin produk orang yang punya brand, teman-teman cuman dapat berapa KR gitu kan. Jadi saya ambil trigger-trigger yang memang orang-orang itu tertarik gitu. Oh iya bener juga ya. Nah, untuk mempelajari itu kan kita harus tahu nih, apa sih kelemahan dari seorang distributor, apa sih kelemahan dari orang reseller, misalnya
kalau misalnya sudah laris banting harga, kan begitu kan. Nah, teman-teman bisa lihat tuh postingan saya di Facebook saya setahun ke belakang tuh, apa yang saya tuliskan, teman-teman tiru tuh. Nah, teman-teman tiru, teman-teman ubah kata-kata sendiri juga boleh, nggak ada masalah. Nah, atau teman-teman ambil postingan-postingan screenshot saya juga nggak ada masalah sebenarnya dari postingan Facebook saya gitu. Seperti itu ya. Nah, dari situ teman-teman ketika menjalankan sebuah menjadi seorang affiliate marketing gitu ya, pastinya harus menjaga hubungan kan gitu kan. Nah, teman-teman harus ketika sudah memiliki kemampuan, sudah paham tentang alur maklon, sudah paham tentang bagaimana cara bikin hakinya, sudah paham tentang bagaimana apa melakukan ibaratnya negosiasi, misalnya si klien itu pengennya itu budgetnya 10.000 tapi ternyata pas kita hitung-hitung nggak masuk, ya udah teman-teman cari tuh mau nggak dengan harga 12.000 tapi lebih bagus. Nah, teman-teman harus tuh bisa menjaga hubungan, memberikan solusi dan menjadi problem solver dari keberatan dan masalah klien. Karena gini, kadang-kadang klien itu dia itu sebenarnya ngetes HPP itu hanya untuk tes bisa nggak sih sebenarnya kalau ini fleksibel nih pabrik kan gitu kan. MOQ-nya rendah. Nah, teman-teman bisa tuh diolah tuh. Oh, bisa Kak, tapi Kakak maunya produk seperti apa ya? Nah, itu nanti teman-teman akan belajar ketika teman-teman sudah punya calon klien dan bagaimana cara saya untuk menegosiasi. Kalau teman-teman belum punya calon klien, ya teman-teman nggak bisa belajar langsung tuh, kan bagaimana cara negosiasinya. Karena saya kepengen arahan saya ini teman-teman nggak hanya jadi affiliate. Kenapa? Kan affiliate itu untungnya kecil. Teman-teman hanya nunggu doang gitu, nunggu 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 closing aja gitu. Tapi kalau teman-teman jadi konsultan, teman-teman itu bisa lebih banyak keuntungan, bisa ibaratnya ngambil keuntungan dari kemasan, ngambil keuntungan dari produk up harga. Jadi misalnya dan saya itu nggak perlu tahu deal harga dari teman-teman itu ke klien berapa. Kalau misalnya jadi konsultan, kalau jadi affiliate kan teman-teman hanya berharap bahwa closing kemudian dapat komisi 2,5% kemudian bisa dititip harga kan. Nah, itu kan kecil gitu. Tapi kalau teman-teman jadi konsultan, teman-teman bisa untung per produk itu 5.000, 10.000 gitu ya. Asal teman-teman bisa menghandle klien dengan baik gitu. Nah, yang bikin saya bisa per bulan di angka sekarang itu 50 itu adalah keuntungan yang memang saya jadikan konsultan gitu. Jadi saya menghandle sendiri bukan pabrik aslinya dulu gitu ya. Karena kalau kita hanya mengoper, nah kita hanya nunggu tuh ini dealnya di angka berapa ya? Oh, kekecilan nggak ya untungnya? Effort saya jauh nih kalau saya hanya sebagai affiliate. Bahkan saya dulu sampai hadir di meeting ke pabrik untuk mendampingi klien saya waktu sebagai affiliate. Karena saya pengen belajar dulu tuh waktu itu tuh. Gimana sih nih cara pabrik mengclosingin, cara negosiasi harga gimana sih? Nah itu kalau misalnya sebagai affiliate hanya memantau aja. Tapi kalau sebagai konsultan, teman-teman bisa atur tuh harga. Misalnya teman-teman dapat itu klien, contoh klien saya nih, nanti saya tunjukin. Dia itu pokoknya HPP 15.000, tapi bikin 5.000 piece gitu. Nah saya ke pabrik saya tanya, Pak bisa nggak kalau saya order 5.000 piece, HPP-nya 10.000, kan gitu. Nah dari klien 15.000, saya dapat dari pabrik 10.000, kan marginnya 5.000 tuh. 5.000 dikali 5.000 kan 25 juta. Itu ketika kita menjadi konsultan. Tapi kita harus berhubungan baik dengan pabrik, ibaratnya gimana caranya ya bisa dapat 10.000 nih, gitu kan. Apakah ada yang dapat 5.000 semuanya, Mas? Enggak, ada yang dapat cuma 3.000, 2.000, tapi lebih banyak dan kita punya punya kekuasaan lebih lebih baik daripada hanya sekedar menjadi affiliate. Tapi kalau misalnya teman-teman mau, saya mau affiliate aja Mas biar gampang ya nggak apa-apa, tinggal cari klien, cari lead, bikin grup, nanti saya akan memaintain bagaimana maunya si klien, kan gitu. Nah kemudian kalau selling apa Mas? Nah kalau selling ibaratnya kita harus melakukan penjualan. Nah ini nanti ketika teman-teman menjadi konsultan gabungan antara marketing dan selling, meningkatkan pendapatan, melakukan cross selling. Jadi misalnya ketika kita melakukan selling, misalnya udah closing nih di produk Deospray misalnya.
Dia pengen bikin produk yang lain. Nah, itu kita lakukan cross selling, nggak sekalian bikin yang lain, Kak, gitu kan. HPP bisa diatur loh, Kak, misalnya gitu, Kak. Nah, teman-teman bisa meningkatkan margin keuntungan di situ. Misalnya mau diurusin nggak, Kak, hakinya sekalian. Nah, teman-teman belajar tuh kan nanti haki ibaratnya daftar, kalau misalnya teman-teman jadi konsultan kan di buku saya jelasin marginnya itu bisa 500.000 tuh per haki. Kemudian teman-teman juga selalu terhubung dengan klien tuh. Jadi kontak klien itu ada di teman-teman. Saya pabrik nggak ada kontak. Kontak saya tuh hanya taunya ketika teman-teman nanti arahnya jadi konsultan, taunya ya dengan teman-teman gitu. Taunya closing aja. Mau harganya teman-teman ambil untung 5.000, 10.000, 20.000, nggak ada, kita nggak ada urusan. Karena yang melakukan selling itu adalah teman-teman. Itu ketika teman-teman menjadi seorang konsultan. Nah, tapi yang beratnya itu adalah melakukan pengiriman. Jadi kalau misalnya teman-teman jadi affiliate, semua pengiriman itu dari pabrik. Tapi kalau misalnya teman-teman jadi konsultan, teman-teman harus cek-cek tuh. Jadi kalau saya jadi konsultan dari pabrik itu saya kirim ke gudang saya cekin atu-atu kalau ada kekurangan, saya langsung komplain ke pabrik gitu ya. Jadi ibaratnya pabrik itu tahunya hubungannya dengan konsultan itu, bukan dengan klien, Ini mungkin ramai restorannya kan gitu. masuk ke sana itu di tahu ya. Ya. 24 jam loh. Itu Mas ya. juga semangat Saya karapan masukkan gitu. dulu ya teman-teman ya, tolong di jangan dibunyikan ya. Nah, itu adalah marketing, itu bukan selling. Jadi kita harus paham dulu kita mau nanti hanya sebagai affiliate nih, ibaratnya ketika ada masuk kirim ke saya semua atau kita buat grup atau teman-teman langsung menjadi seorang konsultan. Tarahan saya adalah teman-teman belajar dulu nih 3 bulan jadi affiliate, pahamin cara saya memaintain klien sampai ada yang closing aja. Nah, baru teman-teman langsung belajar jadi konsultan itu sendiri, bagaimana cara mengelola, karena lebih untung ketika menjadi konsultan gitu. Karena saya ada satu klien, ibaratnya dia bikin 15 produk, saya sebar ke 3 pabrik gitu. Dia bikin kosmetik ke pabrik kosmetik, dia bikin herbal ke pabrik herbal, dia bikin yang lain saya arahan ke pabrik yang lain. Itu karena handle saya sebagai konsultan. Jadi dia taunya, kliennya taunya saya yang ngurusin. Jadi kita perpanjangan tangan dari klien untuk buat produk, tapi kita juga menjadi bagian dari pabrik. Nah, itu enak banget tuh ketika udah ketemu satu klien yang memang sudah trust. Apa-apa, apalagi dia udah jago jualan dan harganya menurut kita masuk gitu ya, dan kita ke pabrik itu bisa dapat untung lebih banyak. Itu ya, seperti itu. Jadi saya langsung ke pokok ininya. Nah, kemudian eh, apalagi ya teman-teman harus pahami prinsip Pareto. Ya, jadi gini, jadi kita tahu bahwa Pareto itu apa yang kita lakukan itu selalu 20% itu menjadi penyebab dari keseluruhan gitu. Nah, atau secara gampangnya adalah kalau misalnya saya mencari 10 klien gitu ya, calon klien, maka minimal closing satu aja atau dua. Nah, dari 10 klien yang sudah closing, minimal satu atau dua yang repeat order gitu. Jadi saya selalu cari ini. Nah, kadang-kadang orang-orang itu atau para yang ibaratnya para affiliate, para marketing yang memang merasa bahwa bidang ini susah, maka mereka akan mundur tuh. Tapi kalau yang merasa bahwa bidang ini menjanjikan, biasanya akan terus. Makanya dulu ketika saya pensiun dari, ya misalnya pensiun dari affiliate produk digital, pensiun dari produk kreator, pensiun dari apapun itu, saya yakin. Kenapa? Karena saya kepengen saya mengerjakan sesuatu itu ketika closing udah, saya nggak perlu ngapa-ngapain, dalam artian nggak perlu effort mengclosingkan lagi, tapi mudah-mudahan yang di-closingkan ini mendatangkan keuntungan terus-menerus atau disebut passive income. Nah, dari situ saya pertama kali masuk ke sini tuh dari ketemu dengan Pak Haji Yasril kalau nggak salah. Dia itu enak banget. Jadi dia bikin satu produk, ada yang megang gitu. Dia bukan sebagai affiliate atau jasa makro, tapi dia justru yang bikinin produk orang. Tapi yang dipegang produk orang itu boom sampai 100.000 piece per bulannya. Margin dia berapa teman-teman? 10.000. Jadi dia sekarang ini tiap bulan itu profitnya itu keuntungan bersih ya, itu 1 M sampai 1,5 M. Kenapa? Anak-anak ada satu produk
yang boom sampai per bulannya 100.000 piece. Dan dia nggak ngapa-ngapain lagi, hanya ngelola aja. Jadi ketika ada RO, dia duit masuk ke dia dilimpahkan ke pabrik, dia masuk ke dia dilimpahkan ke pabrik. Jadi dia hanya ibaratnya memindahkan uang dari klien ke pabrik gitu. Tapi apakah itu cepat dapat? Enggak, dia melalui proses itu selama 7 tahun. Tapi ketika sudah 7 tahun, ya sekarang dia udah nikmatin hasilnya satu sampai 1,5 M, ya, sampai bikin pabrik sendiri juga sekarang kan gitu. Nah dari situ saya ngeliat, wah enak juga ya. Jadi kerja ibaratnya kita memang benar-benar ngebangun hubungan, tapi kemudian dapat hasil yang langsung, ya menurut saya sih enak ya. Jadi ibaratnya kita nggak ngapa, kita hanya dapat satu orang, orang itu boom, habis itu kita nikmatin hasil selama orang itu boom kan. Nah itu. Kapan lagi gitu, misalnya kita duduk tapi dapat segitu. Nah itu baru makanya saya tuh langsung move on to pivot, langsung udahlah coba aja fokus ini, siapa tahu ketemu ketemu klien yang memang boom. Nah, saya baru 1 tahun setengah jalanin, ya memang baru sedikit, baru ibaratnya sekitar 5.000, 10.000 per bulan. Tapi ketika nanti dia boom sampai 100.000, kan gitu kan. Sekarang ibaratnya dia bikin 15 produk, masa nggak nyampe sih sebulan 100.000 satu saat nanti kan gitu. Seperti itu. Nah, itu prinsip Pareto. Jadi nggak mungkin semua klien itu bisa menghasilkan passive income. Tapi kita yakin kalau misalnya kita dapat 100 klien, masa nggak ada sih ibaratnya 5 sampai 10 atau 10 sampai 20 yang tiap bulan order kan gitu. Seperti itu. Nah, ibaratnya contohnya dari 125 orang yang melihat promosi kita, masa nggak ada sih 25 orang yang tertarik? Kan gitu. Makanya teman-teman kalau misalnya belum ada budget untuk iklan, cobain aja tuh promosiin via Facebooknya. Gimana caranya mas? Saya kan bingung. Cek aja Facebook saya tuh, scrolling sampai 1,5 tahun terakhir gitu. Jadi saya terlalu banyak itu teman-teman, mendingan saya kasih langsung cek Facebook saja, scrolling tuh sampai 1 tahun terakhir apa yang saya posting, ikutin aja, ikutin tuh langkah-langkahnya, ambil aja screenshot-screenshotnya, ibaratnya anggap aja, tapi ambil dari sisi sisi pihak kedua gitu. Alhamdulillah ada yang sudah closing ini nggak apa itu. Nah kemudian contoh dari 25 orang yang tertarik, masa nggak ada sih 5 orang yang closing, seperti itu aja. Nah dari 5 orang yang closing, maksa nggak ada sih 1 orang yang RO. Jadi fokus kita adalah ketika kita gagal di satu, jangan nyerah, tapi terus cari, cari, cari. Masa nggak ada sih? Bisa jadi dari 25 orang ini 1 orang doang, tapi 1 orang itu menghasilkan 100.000 piece gitu tiap bulan. Kan itu kan oke gitu. Nah dari itu menurut saya enak gitu. Nah kemudian setelah itu adalah gimana cara personal branding strategi. Nah ini sebenarnya di buku sudah saya infokan semua gitu kan. Tapi kadang-kadang kan kita harus, nah teman-teman ketika masalah personal branding sebenarnya terkait dengan karakter aja sih. Jadi kalau personal branding itu bukan hanya sekedar pamer-pamer keberhasilan, nggak juga. Tapi ketika teman-teman melakukan suatu personal branding yang misalnya empati, menunjukkan empati, orang-orang kan jadi trust tuh. Misalnya Palestina, apapun itu, tapi harus dengan jiwa yang tulus, jangan terkesan dibuat-buat. Kemudian berbicara etika integritas, kan gitu kan. Kemudian rendah hati, sabar, bertanggung jawab, toleransi, berani dan dermawan. Jadi menurut saya personal branding itu terkait dengan kepribadian. Nah, baru kemudian ketika kita sudah mendapatkan hasil dari jualan, baru itu dimasukkan ke dalam social proof-nya atau bukti bahwa oh ternyata udah ada yang maklon di saya nih, saya posting sebagai bentuk social proof seperti itu. Tapi kalau misalnya saya berbicara personal branding, bukan hanya pamer-pamer mobil, pamer-pamer rumah, pamer-pamer apa, saya nggak pernah tuh pamer-pamer kayak gitu. Tapi yang saya tunjukkan adalah ya tadi, saya keintegritas saya dan konsistensi saya dalam mempromosikan produk Maklon ini gitu. Jadi nggak ada yang lain. Tapi kalau teman-teman mau cari yang ngikutin yang teman-teman yang lain, misalnya seputar keluarga, seputar perjuangan, itu boleh-boleh aja. Nggak ada yang salah. Jadi kalau misalnya di situ berhasil, ya udah lakukan seperti itu. Itu personal branding strategi menurut saya. Atau teman-teman bisa juga melalui bakat gitu kan, atau melalui minatnya di mana, pencapaian diri. Nah tadi kan pencapaian diri seperti apa, gitu ya. Itu personal branding strategi. Nah kalau misalnya timelinenya gimana sih? Ya udah,
tinggal setiap hari aja tulis 3 status tapi konsisten. Jadi kalau misalnya teman-teman kepengen posting tentang maklon ya tiap hari konsisten 3 sampai 5 status. Pelajarin tuh tentang maklon itu seperti apa, kenapa harus punya brand sih? Kenapa kok nggak jadi reseller aja sih? Kan enak tuh nggak tanpa modal. Ya teman-teman cari tuh apa alasan-alasan kenapa saat ini harus punya brand. Nggak selamanya nggak mau selamanya jadi reseller kan gitu. Masa yang kayak tadi lah yang seperti saya bilang tadi. Seperti itu hanya konsistensi aja. Selama teman-teman konsisten sehari 3 sampai 5 status sesuai dengan maklon, ibaratnya saya yakin dari 5.000 teman anggap masa nggak ada sih 10%-nya yang lihat status kita kan gitu. Dari 10% yang lihat status kita itu masa nggak ada sih yang nanya-nanya. Nah, pengalaman saya, walaupun yang nggak ada nanya di komentar, pasti ada yang japri. Mas bisa nggak bikinin ini? Mas bisa nggak bikinin ini? Mas bisa nggak bikin ini gitu kan? Nanti pasti ada yang cocok tuh. Atau ada juga case di mana yang lihat itu orang lain, tapi ketika dia tahu saya konsisten menunjukkan bahwa saya bisa bantu orang maklon, dia bilang ke temennya. Ketika temennya itu nanya, lu punya temen nggak yang bisa bantuin gua bikin body serum? Wah ada tuh, si hubungin Mas Iqbal aja tuh. Yang mana orangnya nih? Coba aja nih di Facebooknya ini. Ada nanti tahu-tahu yang message saya. Nah itu closing. Walaupun prosesnya itu nggak langsung instan. Jadi dia telepon dulu bulan Januari, lalu kemudian dia bilang, Mas, saya mau bikin serum ini. Tapi saya lagi ngumpulin uang. Nanti saya hubungin lagi ya, Mas. Nah itu 6 bulan kemudian dia baru ngubungin. Mas saya udah ada duit nih 100 juta misal. Bisa nggak dibuat body serum dengan SPF 50 misal. Oh bisa. Berapa ya Bu ibaratnya budgetnya ya kalau misalnya 100 juta bisa dapat berapa ya? Nah kita tuh tanya tuh ibaratnya ke pabrik bisa nggak ya dengan body serum kayak gini dapat budget segini itu nah teman-teman itu harus punya keluasan dalam melihat peluang jadi ketika ada klien nanya punya budget langsung tanya bisa nggak bisa gitu. Ya, seperti itu nah itu untungnya berapa saya 10.000 per piece jadi dia bikin 100 juta saya untungnya aja udah 30 juta sendiri teman-teman dari orang itu. Dan ini dia belum repeat order, tapi saya yakin kalau misalnya tipe-tipe klien seperti itu yang ibaratnya langsung satset, nggak ada ininya biasanya dia cepet tuh kalau naik cepet tuh. Walaupun kita nggak tahu kapan naiknya tugas kita doain aja sama ibaratnya bantuin nanyain ada yang bisa saya bantu nggak Bu kesulitannya apa ya jualannya. Nah teman-teman harus punya pengetahuan lebih tentang digital marketing. Misalnya saya bantu buatin banner ya Bu. Nah dari keuntungan teman-teman dapat dari dia support dia tuh ya ibaratnya kayak orang marketing aja lah kita menjaga hubungan kita bantu kesulitan dia kalau dia ibaratnya susah cari angle cariin sisihkan uang dari komisinya teman-teman itu untuk cari agensi misalnya kalau saya gitu jadi saya buatin banner saya bayar aja orang 100.000 nih Bu coba pakai pakai banner ini siapa tahu berhasil iklannya. Coba Bu, teman-teman belajar tentang konsep apa reseller misalnya, ya kemudian bilang ke dia kalau misalnya buat reseller gini aja Bu. Jadi pastikan pengetahuan teman-teman tuh selangkah lebih maju walaupun teman-teman nggak praktek ya, seperti itu. Nah, itu kan bisa belajar dari orang lain, ya. Seperti itulah. Jadi ketika kita konsisten, pasti ada yang nanti lihat kemudian tertarik, lalu kemungkinan akan closing lebih banyak banyak daripada kita eh nggak ngapa-ngapain gitu maksudnya. Atau kalau misalnya teman-teman punya modal ya iklan berarti. Nah, teman kan apakah mau investasi di iklan untuk sekarang? Kan gitu kan. Kalau misalnya belum ada hasilnya, lebih baik via organik aja dulu melalui personal branding strategi. Lihat dari mana Mas? Lihat dari Facebook saya. Cek scrolling ke setahun terakhir gitu apa yang saya lakukan. Gitu ya untuk personal branding strategi. Lalu kemudian marketing strategi, ya udah kalau marketing strategi kita harus paham kan tentang bayar personal calon jasa klien jasa maklon. Nah, yang pertama adalah kita harus identifikasi target marketnya dulu. Ada 3 tuh yang kita bisa identifikasi.
IMP atau in the marketplace, orang-orang yang sudah ada di pasar. Jadi kita pastilah punya teman atau punya circle yang sudah pernah maklon di pabrik lain, sudah punya merek produk dan sudah paham tentang alur maklon. Kalau teman-teman ketemu orang-orang kayak gini, pasti yang dia tanya itu rata-rata bisa MOQ-nya minim nggak? Bisa nggak budgetnya segini? Biasanya gitu tuh. Karena dia udah pernah nanya-nanya di pabrik lain, tapi misalnya budgetnya lebih mahal, MOQ-nya tinggi. Nah, kalau ketemu-ketemu kayak gini, langsung aja bisa Kak, berapa ya budgetnya? Seperti tiga pertanyaan tadi. Benchmark produknya apa ya? Yang seperti yang saya kasih itu ya, tulis tiga pertanyaan ya, nanti di bawah juga akan saya jelasin. Nah, ini adalah market IMP in the marketplace. Jadi orang-orang yang memang sudah pernah maklon, sudah punya merek produk dan sudah paham tentang alur maklon. Nah, ini lebih cepat closingnya, tapi mereka lebih rewel seperti itu. Nah, ada juga yang orang-orang yang sedang memasuki pasar atau entering the marketplace. Biasanya orang-orang yang sedang masuk pasar ini belum pernah makro nih. Jadi dia awalnya distributor, reseller, agen, tapi kepengen punya produk nih, tapi duitnya kagak ada gitu. Nah, biasanya kalau duitnya kagak ada ini atau duitnya minim itu dia lagi cari-cari tuh, banding-bandingin. Kan gitu kan, lagi banding-bandingin yang sesuai dengan budget saya berapa ya. Biasanya boleh nggak 5 juta dulu, boleh nggak 10 juta dulu. Makanya di saya itu kan ada paket 9 juta, paket 10 juta kan. Sebenarnya paket 5 juta itu bisa juga, asal ibaratnya nanti kita olah. Asal pertama dia itu nggak pakai box misalnya. Hanya modal botol biasa dengan label, itu bisa kita nanti olah. Intinya adalah ketika teman-teman orang seperti ini harus sabar. Gali terus kebutuhan kliennya itu apa. Sampai ibaratnya kalau dia baru nanya-nanya ya ya dilayanin aja, kira-kira budget biasanya budgetnya berapa ya Kak, kalau cuman 5 juta kayaknya cukup nggak ya. Nah, kita terangin tuh bisa sih Kak 5 juta kalau misalnya teman-teman sudah paham tentang konsep maklon itu seperti apa. Atau yang ketiga adalah out of the marketplace. Nah, ini orang-orang ini lebih banyak nih kalau yang di luar. Jadi dia sebenarnya ibaratnya belum pernah ngapa maklon, belum pernah jadi distributor, tapi kepengen bisnis. Nah, biasanya dia awalnya itu adalah seorang pengguna. Oh, bagus juga ini produk ya, tapi dia pernah jualan di produk lainnya misalnya bukan di produk skincare, bukan di produk herbal atau bukan pernah jualan di online itu, tapi dia hanya sebagai pengguna tuh. Tapi intinya dia punya minat wirausaha atau bisnis. Ya misalnya nih ada orang ngelihat, ih itu si si A jualan itu, oh tahu-tahu udah sukses aja ya gitu ya. Omsetnya udah gede aja ya, padahal cuma jualan itu. Oh, bisa nggak ya kita ikut jualan gitu ya? Gimana caranya sih? Nah itu biasanya mereka-mereka ini baru mau terjun tuh. Jadi misalnya punya usaha di tempat yang lain, tapi ketika ngelihat skincare ini naik daun, dia itu kepengen ikutan. Ngambil ceruk yang sama ikut-ikutan lah kan gitu. Nah, orang-orang kayak gini sebenarnya eh, banyak, cuman potensi untuk repeat ordernya itu lebih kecil daripada yang IMP. Kenapa dia nih, kalau yang IMP kan udah pernah punya produk, sudah pernah ngiklan, sudah pernah naikin brand kan gitu kan. Tapi kalau orang-orang yang IMP ini kan dia belum pernah jualan nih. Jadi lebih lama tuh. Syukur-syukur dia naik, tapi kemungkinannya itu kecil. Kalau dia nggak punya tim atau nggak mau belajar dengan cepat ya, seperti itu. Itu kalau misalnya kita mau identifikasi target market. Jadi ada tiga ini. Gitu ya. Nah ini teman-teman mau yang mana, kalau pengen yang IMP ya berarti kalau di circle aja tuh. Circle terdekat kan udah banyak tuh kayak gini. Nah, kalau yang ini kan juga sama kan. Nah, kalau ini bisa menggunakan iklan. Jadi kita bisa ngiklan, kita kasih kita tembak interest wirausaha atau bisnis. Nah, ini juga bisa sih tembak interest misalnya affiliate atau apa yang sudah pernah jualan tuh bisa aja. Tapi kalau misalnya mau coba dari circle terdekat, biasanya orang-orang itu di antara IMP sama EMP, jadi terbagi rata sih, tergantung circle teman-teman tuh isinya apa. Kalau misal isinya orang anak teman-teman SD ya tuh kemungkinan OMP itu nggak mungkin sangat sulit lah kalau misalnya disuruh buat brand.
Kalau misalnya teman-teman circle-nya ini sudah wirausaha digital marketing gitu ya, ya bisa jadi EMP atau IMP. Itu ya untuk cara mengidentifikasi target market. Lalu kemudian apa lagi? Bayar persona. Ya udah, kalau bayar persona ya seperti yang teman-teman mungkin pernah belajar di tempat lain ya kita harus cek latar belakangnya. Paling enak ya adalah yang sudah memiliki skill digital marketing dan penjualannya sudah mencapai 1.000 piece per bulan. Nah, kenapa tadi itu ada klien yang ibaratnya tahu-tahu, oh bisa nggak bikinin produk A gitu ya, HPP budgetnya 15.000, pokoknya udah all in lah. Saya nggak mau tahu, pokoknya all in 15.000. Karena kenapa? Saya sudah pernah jualan produk merek lain, itu per bulan 5.000 Om. Bisa nggak Om bikinin? Bisa, gitu aja. Nah, pokoknya intinya bisa dulu aja kalau misalnya ketemu kayak gitu. Karena kalau udah nyebutin harga, kemudian MOQ, kemungkinan dia memang sudah pernah jualan tuh. Gitu ya. Nah, biasanya kalau kayak gitu ya udah, teman-teman tinggal cek lagi. Demografinya bisa laki-laki bisa perempuan. Usianya kan kalau generasi Gen Z ini ya 22 tahun ke atas lah. Dia bisa menjadi seorang brand owner, distributor dan lain-lain. Nah, karakter umumnya biasanya dia profit oriented. Kenapa? Dia langsung nembak budgetnya segitu. Pokoknya saya nggak mau tahu 15.000, nggak mau tahu pokoknya 10.000. Saya bikin 5.000 gitu. Dan dia nggak suka ribet dan nunggu lama gitu loh. Poinnya adalah ketika udah ketemu kayak gitu, langsung aja minta benchmarknya. Benchmarknya apa Om? Saya buatin sampel. Misalnya, oke gini bisa, perlu ini nggak? Pokoknya Om tinggal tunggu aja di rumah, saya kirim. Nah dulu saya ketika menjadi seorang konsultan itu semua biaya pengiriman saya yang nanggung tuh. Kenapa? Karena saya nggak pengen ngerepotin pabrik tuh. Nanti pabrik ibaratnya udah modal di sampel kan, sampel gratis tapi pengiriman yang nanggung adalah klien. Gitu. Seperti itu. Jadi karena kenapa? Karena orang-orang yang memang kayak gitu tuh nggak suka ribet dan nunggu lama. Pokoknya seminggu jadi Om, kan gitu. Tungguin Om, kalau cocok biar langsung di MOU. Nah, gitu. Nah, ketakutannya adalah ketika teman-teman ketemu buyer persona adalah bagaimana caranya teman-teman mengurangi takut tidak laku. Laku nggak ya Om? Strategi marketingnya gimana ya Om? Nah, di sini teman-teman bisa masuk tuh. Kalau teman-teman sudah lebih tahu tentang konsep digital marketing atau membangun branding. Gitu ya. Jadi ketakutan-ketakutan ini adalah poin di mana kita memberikan add value. Om, saya mau sih maklun, tapi saya takut nggak laku. Tenang aja Om, nanti saya bantu kok. Gitu. Strategi marketingnya saya bantuin. Nah, teman-teman harus belajar dulu tuh. Strategi marketingnya seperti apa sih orang-orang yang sudah sukses brand owner. Gitu. Nah, saya dulu kayak gitu, saya buatin Om nanti itunya katalognya, saya buatin nanti itunya tuh, saya buatin itunya. Nah, tinggal melihat keinginan mereka apa. Ya udah, HP produk di bawah 10.000, margin profit minimal 100.000, punya brand produk sendiri. Nah, ini adalah gainnya aja atau keinginan. Biaya makron dengan kecil. Tantangannya adalah apakah produk kita unik, produk kita bisa laris sebelum dia, produk kita belum ada di pasaran atau enggak. Nah, ini tantangan yang memang yang kita pahami dari calon-calon klien. Bisa nggak kita melihat kayak gini di klien itu, lalu kita cari solusinya. Karena kita harus jadi problem solver mereka. Nah, kalau misalnya teman-teman jadi affiliate ya udah biar saya nanti yang ngulik semua ini. Biar saya nanti yang ngulik semuanya cuman ketika sudah mereka tahu pabrik ya otomatis kan mereka pengennya ke pabrik terus. Ya kan gitu kan? Om nggak bisa ya pokoknya tahunya mantau aja tuh closing nggak ya mudah-mudahan closing gitu gitu kan. Itu kalau misalnya hanya sebagai affiliate. Tapi kalau sebagai konsultan teman-teman bisa ulik ibaratnya pabrik nggak tahu harga yang Om kasih nggak tahu karena tahunya sama Om sebagai konsultan seperti itu. Ini dari buku semua ya. Saya jelasin ulang aja. Lalu kemudian ya tadi gimana caranya Om promosinya? Ya seperti biasa kalau saya selalu strategi marketingnya adalah promosi di sosial media. Ya udah organik aja. Mempersiapkan copywriting, attention interest dari sini-sini nih kita ubah menjadi kata-kata, teks gitu ya, atau kita bentuk gambar, gambarnya berupa screenshot
orang order sampel, screenshot yang saya posting-posting itu kan, itu bisa menjadi organik strategi. Atau bisa juga menggunakan free catalog gitu ya. Kita menggunakan iklan gitu ya. Iklannya juga udah saya kasih tuh di marketing kit, tinggal mau pakai atau enggak. Nanti saya tambahin lagi sih. Cuman yang per produknya kemarin baru kan ini kan baru per umum aja ya. Nanti ada Mas Istri minta per paketan. Nanti saya akan buat sih. Cuman memang nunggu ya, nunggu aja dulu. Karena memang antri dan lainnya dan saya biasanya ngelempar juga ke yang lain untuk masalah landing page. Nah ini ya, kalau untuk iklan ya teman-teman tinggal lihat aja dalam artian ini dari marketing kit itu ya tinggal di iklankan. Nah kalau untuk cara iklannya gimana Om? Nah itu dia. Kalau saya untuk arahan Facebook itu memang saya nggak berani ketika apa yang saya lakukan saya share. Kenapa? Karena pengalaman saya sebelumnya ketika saya share itu orang-orang itu nganggapnya pasti berhasil gitu. Padahal di Facebook itu atau iklan itu nggak ada yang langsung sukses gitu. Saya makanya nggak pernah ibaratnya ngajarin orang untuk ngiklan karena patokan orang ngiklan itu beda-beda. Ada yang budgetnya cuma 1 juta, pengen pengen apa pengen langsung closing kan nggak bisa. Budgetnya 500 ribu bisa nggak langsung closing 500 ribu nggak bisa. Mendingan organik aja dah. Kalau memangnya itu kan tinggal rutin aja tuh. Coba aja sebulan rutin 3 post. Masa nggak ada yang nyangkut kan gitu. Nah kalau untuk iklan silakan teman-teman belajar di yang expert-expert. Cuman saya pastikan tidak semudah dalam arti iklan itu langsung closing. Kan seperti itu. Pasti ada trial, testing, kan seperti itu kan. Nah saya nggak berani ketika saya pastikan 1 juta iklan pasti untung. Saya nggak berani. Gitu. Tapi kalau misalnya posting tiap hari selama setahun, saya yakin, saya jamin pasti ada yang masuk lah, yang tertarik. Selama circle-nya itu, target marketnya itu orang-orang yang memang tertarget seperti yang saya jelasin entering marketplace. Nah itu teman-teman add-in aja tuh cara organiknya. Nah kalau misalnya CEO, nah CEO itu ya bikin blog, website juga bisa. Ini jangka panjang. Jadi riset kata kunci gitu ya, kata kunci utama apa. Nah ini jasa maklun kosmetik kalau orang-orang yang main CEO, kata kunci pendukung, produknya apa. Kalau misalnya kata kunci pendukung kedua, paket maklonnya apa, pendukung ketiga kita bisa bicara klaim. Nah ini kita kalau misal kita main CEO. Itu ya. Kebetulan saya juga main CEO dulu, tapi saya kasih ke orang juga biar untuk optimasi itu. Nah ini, nah kalau misalnya teman-teman belajar CEO ya silakan nih. Ini yang sederhananya saya share apa yang harus kita lakukan di dalam website itu. Nah teman-teman boleh belajar langsung ke expertnya juga. Tapi ini yang versi basicnya ya untuk CEO. Jadi CEO itu maksudnya eh, apa? Tampil di urutan pertama lah. Seperti itulah. Jadi biar kita ke depannya itu nggak usah ngiklan-ngiklan lagi, tapi berdasarkan yang tertarik aja dan biasanya dia lebih cepat closing karena dia yang butuh gitu. Itu ya, dengan cara membuat website seputar jasa maklon skincare kosmetik. Artikelnya nanti coba saya akan kasih juga, ada 100 artikel, teman-teman bisa spin atau di-rate kalau misalnya kepengen pakai artikel yang ada di website saya. Itu ya, untuk marketing strategi. Nah, kalau selling strategi, nah ya tadi saya bilang, jadi ketika teman-teman melakukan selling strategi gitu ya, selling itu kan langsung ke penjual ke klien kan. Ya udah, pastikan ya itu tadi mengenali kebutuhan, menekan opini dulu, memahami keberatan. Jangan over ini tipsnya dulu deh biar kita tahu adabnya seperti apa sih ketika kita lakukan penjualan. Jadi nggak buru-buru harus ngejar klien langsung closing gitu. Apalagi bicara maklon ini butuh proses yang lama gitu. Nanti akan saya tunjukkan ada berapa tahapan sih yang memang dilalui oleh klien nanti sebelum sampai mereka itu produksi. Jadi biar teman-teman tahu, oh ternyata untuk mencapai ya ibaratnya untuk mendapat penghasilan pasif itu kan butuh proses lama ya. Gitu. Jadi nggak bisa langsung. Makanya saya bilang kalau pengen nambah penghasilan dari maklon silakan join. Tapi kalau untuk sebagai harian itu nggak bisa untuk ini. Nanti setelah setahun 2 tahun teman-teman sudah banyak klien itu bisa tahu-tahu ada tambahan bulanan seperti itu. Nah ini 8 tips ini silakan teman-teman pahami. Yang penting ini adabnya aja sih. Jadi kita
ibaratnya dengerin opini, kenali kebutuhan, memahami keberatan, jangan ompol-ompol sering, jangan terlalu mengejar jawaban, jangan terburu-buru menjawab pernyataan dan lain-lain. Nah, kemudian ketika teman-teman sudah tahu gitu ya, sudah jawab nih, sudah kliennya sudah tertarik, ya udah langsung pakai 3 langkah bertanya aja. Mau maklon produk apa, benchmark produk yang mau ditiru apa. Tujuannya apa? Filterisasi. Karena kalau kita kasih pertanyaan gitu ya, kasih pertanyaan terus dia nggak jawab, dia bingung, ya kita juga bingung dia mau sebenarnya mau ngapain ya kan gitu. Jangan-jangan cuman iseng kan gitu. Jadi filternya di satu, kalau dia memang niat niat untuk maklon, ketika kita tanya ini pasti dia langsung ngirim tuh. Cuma problemnya adalah ketika dia ngirim ini, kita harus nyesuaiin harganya dari benchmarknya. Nah dari situ teman-teman harus aktif tuh, kira-kira bisa nggak ya pabrik pabrik itu mengakomodasi kebutuhan klien. Nah, tapi awalan pastikan bisa aja jawabnya dulu gitu. Bisa kak? Budget kak berapa ya? Gitu, gitu kan? Seperti itu. Kalau misalnya dia sudah kirim brand. Jadi kita mau filterisasi, sudah yakin belum nih? Atau cuma tanya-tanya dulu. Nah kalau misalnya sudah ada, maka jika ada benchmark maka kirim contoh produknya. Jika belum, maka kita kirim katalog yang ada di marketing kit. Atau dia nggak jawab nih, ya udah kita tanya terus mau sebenarnya mau buat produk apa ya, gitu ya. Jadi kita filter dulu sebelum kita masuk ke yang lain. Karena kalau misalnya dari awal itu kita nggak tahu dia mau pakai produk apa, gimana caranya dia mau ngeluarin duit kan gitu kan. Yang kedua adalah ketika sudah oke, udah bisa kak, ya udah tanya udah ada merek atau desain brandnya belum. Kalau misalnya dia sudah masuk kategori IMP, maksudnya sudah pernah maklon, sudah tahu alur maklon, biasanya sudah ada tuh desainnya. Seperti yang tadi saya jelasin, dia langsung WA minta HPP 15.000 dengan MOQ 5.000. Dia udah siapin tuh semua desainnya tuh. Itu lebih enak kalau ketemu klien kayak gitu tuh. Langsung aja misalnya DP, dia bahkan langsung DP biasanya maunya. Kenapa? Karena dia tahu prosesnya itu lama. Kalau misalnya bahkan dia meyakinkan kalau misalnya Bapak bisa, saya langsung DP Pak, biar langsung dikerjain. Nah, itu kalau ketemu kayak gitu enak. Nah, itu dari mungkin satu dari 100 orang kali gitu yang kayak gitu. Nah, itu nanti kalau teman-teman ada rezekinya ada pasti ketemu lah seperti itu. Tapi kalau misalnya belum ada desainnya, ya udah kita jawab, baik Bu, nanti kita buatin sekalian logo desainnya ya. Atau kalau misalnya Ibu mau kami fasilitasi pendaftaran haknya juga boleh melalui konsultan kami. Nah, teman-teman bisa arahin ke sini. Ya. Jadi kalau misalnya sudah semua itu udah hampir 50% dia closing. Lalu kemudian ketika sudah ada merek dan desainnya, ya udah langsung nih 3 pertanyaan ini tinggal putar-putar aja nih, sudah punya budget belum? Gitu. Berapa hak request HPP per page-nya berapa? Dan kalau bisa kapan mau diproduksi Kak? Jadi biar kita tahu oh dia ini udah mau buru-buru nih. Misalnya kalau misalnya saya PO sekarang bisa nggak sebulan depan langsung jadi. Nah itu teman-teman harus tahu tuh. Prosesnya berapa lama sih sebenarnya kan itu. Nanti akan saya tunjukkan. Tapi kalau misalnya dia nggak punya budget, ibaratnya kita kasih aja tuh. Ada kok Kak, kita punya budget paket Pakron 9 juta yang ada di drive marketing kit itu. Kan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dia nggak ada jawaban, kita arahin ke paketan punya kita. Atau kakak kalau misalnya punya budget berapa, misalnya tanya gitu, kita bantu untuk buatin Pak. Misalnya gitu. Kalau mereka nggak jawab fix budgetnya punya berapa. Tapi biasanya kalau mereka sudah kepengen bikin, mereka akan ngasih tahu budgetnya berapa. Itu ya, itu 3 langkah bertanya. Saya selalu nanyain 3 ini. Kenapa Mas? Kok kayak saklek banget gitu kan? Kenapa? Karena maintain klien maklon itu lama. Jadi bisa bulanan. Bahkan ya tadi saya bilang ada 6 bulan baru datang. Ada juga yang baru kenal langsung closing ada. Jadi kita nggak bisa tentuin. Nah, dari pengalaman itu adalah daripada kita berlama-lama memaintain klien yang belum jelas, kita tinggalin dulu untuk sementara, kita fokus ke klien yang lain. Kenapa? Karena fokus kita tadi apa? Pareto, cari klien sebanyak-banyaknya dengan berharap bahwa
dari tiga identifikasi market IMP, OMP gitu ya, Intering Marketplace. Siapa tahu kita nemu salah satunya itu yang sudah siap semuanya. Seperti itu. Ya, ini di buku juga ada. Lalu kemudian gimana cara follow up-nya? Ya follow up-nya tinggal tanya produk yang mau dilakukan apa, sudah punya merek, diulang-ulang aja tuh H plus satunya kalau memang dia sibuk ya. Nah kemudian kalau misalnya H plus dua nggak jawab juga ya udah kirimin paket Macron 9,9 juta, kirim bannernya gitu ya dan lain-lain. Kan ada 5 tuh yang saya masukin di market, kirim aja bannernya. Lalu kemudian kalau misalnya nggak ada ya pakai kirim paket parfum, kan ada tuh banner parfum tuh yang paket parfum 6,9 ya, ini 6,9 nih salah. Itu ya. Seperti itu. Lalu kalau misalnya nggak ada ya udah kita dari testimoni-testimoni yang masuk apa kan itu kan. Lalu kemudian ya scarcity lah, paket maklon yang ini tinggal yang 9,9 juta tinggal 7 slot lagi. Ini ya follow up aja, kalau mereka nggak jawab nggak balas-balas ya udah tinggalin dulu untuk sementara. Kita fokus cari klien lagi, posting di organik di Facebook lagi, IG lagi dan lain-lain. Nah, kalau sudah klien mau closing atau sudah tertarik ya bisa juga sih kita buat DP komitmen misalnya gitu kan. Tapi kalau misalnya dia keberatan dengan ini nggak apa-apa, nggak masalah, kita bisa kasih free dulu tapi dia kalau bisa nanggung ongkir sampel. Misalnya dia nggak mau nih gitu ya, nggak mau lah, anggap nggak mau kak gitu misalnya. Ya udah nggak apa-apa, kita kasih free sampel, bisa free sampel gitu ya. Tapi ongkir ongkir ditanggung sama klien bisa. Jangan sampai pabrik tanggung ongkir juga karena kalau misalnya nggak jadi kan jadi beban pabrik kan. Kalau ongkir 50.000, 100.000, kalau dulu saya yang nanggung tuh beban ongkir itu. Nah kalau teman-teman nggak mau nanggung ongkir ya arahin studi sampel tapi ongkir ditanggung, ongkir pengiriman sampel ditanggung oleh klien. Gitu ya. Jadi klien itu nggak perlu bayar sampel. Kenapa? Karena pengalaman saya kalau disuruh bayar, dia merasa kalau nggak cocok langsung hilang. Tapi kalau misalnya kita kasih free, mereka ada utang balas budi. Biasanya gitu. Jadi kita memberikan utang balas budi biar dia nggak enak. Ah udah ngirimin lagi, ya udah deh gimana caranya ya kan gitu. Biar jadi lah gitu. Nah kalau misalnya sudah, ya udah minta detail merek, nama mereknya udah ada belum, logonya udah ada belum, itu ya supaya untuk pembuatan haki nih. Kalau misalnya mereka mau dihakiin. Apakah tanpa haki bisa daftar, Mas? Ya bisa, cuman khawatirin nanti diklaim sama orang kalau produknya naik kan misalnya gitu kan. Ya udah habis itu minta alamat pengiriman sampel lalu buat grup dengan marketing pusat kalau misalnya mereka itu sudah oke gitu. Atau dari awal pun sudah nggak masalah. Kalau belum oke pun buat grup juga nggak masalah sih. Cuma prosesnya itu ditambahin lagi, konsultasi lagi, di set kebutuhan klien, dia maunya apa, baru kemudian dia mau logonya dibuatin atau enggak, kemudian habis itu sampelnya maunya seperti apa, itu di grup juga boleh nanti bisa tim atau saya yang jelasin. Nah ini arahnya seperti ini. Jadi panjang tuh arahnya. Nah waktu-waktu masih waktunya ini masing-masing juga prosesnya lama, bisa mencapai totalnya 3 bulan untuk produk kosmetik. Kalau produk herbal bisa mencapai tahunan. Jadi kalau produk herbal yang diminum kapsul dan lain-lain itu tahunan. Tapi kalau produk kosmetik prosesnya itu dari mulai konsultasi sampai pengiriman produk itu bisa 3 sampai 3 bulanan lah kalau lancar gitu. Atau paling cepat itu 2 bulan. Selama nggak rewel ya. Maksudnya sampelnya itu langsung approve. Seperti itu. Itu kalau misalnya sudah closing. Atau kalau misalnya teman-teman mau nanyain kebutuhannya apa, yang 3 pertanyaan ini nggak mau, langsung masukin ke grup. Kakak saya buat grup aja ya dengan tim formulasi kami. Jadi biar kakak langsung tanya langsung ke mereka. Nah itu bisa. Jadi teman-teman udah dalam pantau dalam posisi itu, tinggal memantau proses
negosiasi sampai closing. Gitu ya. Jadi seperti itu. Poinnya adalah promosi aja tiap hari, nanti ketemu cocok yang cocok buat grup. Udah gitu aja sih. Cari terus lagi, kalau misalnya belum closing cari lagi. Jadi jangan langsung baru dapat 1, 2, 3, 4, 5, oh nggak closing closing, udahan ah. Ya nggak apa-apa sih, ternyata susah ya. Gitu. Ya, itu strategi pemasarannya. Jadi saya nggak macam-macam gitu dalam melakukan pemasaran. Nah, study case-nya gimana ya, tadi ini yang standar aja, jadi sebagai affiliate gitu ya. Jadi ada spraykometik, kita cek dulu, oh ternyata orang-orangnya itu sudah punya pengalaman. Nah, dia HPP produknya yang tinggi kan di bawah 20.000, budgetnya berapa, dia 20 juta. Ya udah kita atur tuh. Kaki 2,5 juta, BPM 2,5 juta, HP produk 15.000, dapat 1.000 botol. Karena taunya dia 20 juta bisa dapat produk nggak? Ya udah kita atur sendiri tuh. Gitu. Atau kalau misalnya teman-teman bingung, tanya aja ke saya, bisa nggak mas 20 juta dapat produk ini 1.000? Bisa. Bisa nggak mas 10 juta dapat ini? Bisa. Yang penting adalah kita tahu budget mereka itu berapa. Kalau mau maklon nggak punya budget itu bullshit kata saya. Jadi dia hanya nanya-nanya, nggak mungkin dalam waktu dekat maklon. Tapi kalau udah punya budget, walaupun cuma 10 juta, 15 juta, tapi dia punya budget segini biasanya cepat. Nah, penghasilan pastinya gimana? Jadi kalau misalnya dia RO tiap bulan, ya udah anggap sebulan 3.000, maka sebulan itu saya dapat 3 juta ketika sudah closing. Apakah kemungkinannya bisa bisa sebulan itu di atas 3.000? Bisa. Apakah kemungkinannya bisa nggak order? Bisa. Itu tadi kita pakai konsep Pareto. Nah, ini kita juga ada lagi ya, tadi case yang kedua adalah ya udah 5.000 gitu ya. Budget maklon 150 juta, HPP produk 15.000 kan itu. Ini komisinya misalnya Rp2.000 per botol kalau sebagai affiliate. Tapi kalau misalnya teman-teman sebagai konsultan bisa 5.000 per botol. Ya udah kalau dia misalnya orderannya per 3 bulan, ya udah per 3 bulan saya dapat 20 juta. Anggap 2.000 kali 10.000 piece, karena setiap produk itu masing-masing 5.000. Gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman hasilnya dari mana ini dapat komisi ini, lihat video yang saya kirim di grup. Jadi affiliate itu 2,5%, dia bisa nambah harga, konsultan itu 10%, dia bisa nambah upgrade ke apa juga, bisa take over kemasannya juga, bisa take over hakinya juga, silakan. Kalau misalnya teman-teman mau jadi konsultan. Dan intinya, ya tadi, bayar persona itu ketika kita ketemu orang yang sudah pernah jualan, walaupun dia IMP atau OMP gitu ya, atau EMP yang sudah entering di marketplace, punya skill marketing gitu ya, kemungkinan pasif income itu ada, seperti itu. Karena saya sudah punya ngalamin juga, ada yang ibaratnya nggak RO ada yang ibaratnya ngilang ada. Itu tergantung, ya itu tadi kita nggak tahu rezeki kita itu pasif income itu di klien yang nomor berapa. Tugas kita adalah membantu mereka menciptakan produk, kemudian memaintain mereka, menjaga hubungan, tanya kesulitannya apa dan lain-lain, kita bantu biar klien itu nggak kemana-mana. Dan saya yakin ibaratnya kalau teman-teman ketemu nanti orang-orang seperti itu, kemungkinan pasifkan itu juga ada. Itu ya. Ini untuk study case-nya yang seperti yang saya jelasin di sebelumnya. Oke, sebelum saya masuk nih ke proses produksi, silakan yang mau tanya-tanya. Nah, untuk bab 1, bab 2 ini kan udah saya share videonya juga. Kalau seputar pabrik kosmetik, nggak perlu lah ya. Teman-teman bisa baca di buku. Oke, lanjut tuh. Silakan Izin, yang mau tanya. Mas Iqbal. Izin tanya Mas Iqbal. Ya, Eh, halo, jelas Mas Iqbal suara saya? Ya, mengenai itu tadi Mas. Ada pertanyaan misalnya dari calon klien mengenai kualitas. Itu handling kita bagaimana gitu. Itu satu. kalau ya terus Kedua, lagi. yang kedua tadi Mas Iqbal nyebut grup. Itu grup WA atau grup tele, Mas? Karena saya sempat Grup WA. WA saya ikut. Oh ya. Seperti saya belum masuk itu, Mas. Enggak, grup WA itu ketika teman-teman itu sudah deal dengan klien mau dibuat grup. Oh, iya. Nama klien. Eh, ya sementara itu dulu Mas. Tadi yang pertama, kalau ada pertanyaan dari klien mengenai kualitas gitu, Oke, meyakinkan klien. sebenarnya kan gini, kalau mengenai kualitas ini kan
bisa diarahkan ke sampel ya. Saya selalu bilang gini, kakak mau khasiat seperti apa ya? Mau saya kirimin sampel, nanti tinggal kakak cek apakah produk kami ini sudah bisa memenuhi kualitas kakak. Misalnya gitu kalau saya. Jadi kalau kita berbicara kualitas kami bagus, ya bisa aja, bisa kita ambil kesimpulan, iya kak, ada loh produk dari kami yang sudah tembus 1 juta per bulan, bisa kalau mau mengambil sosial proofnya seperti itu. Kan biasanya orang-orang itu kan kepengen nanya mereknya apa ya? Ya kita arahin mereknya apa. Kalau pengen ibaratnya dia pengen tunjukin ada produknya nggak kak? Misalnya ya. Jadi misalnya ketika nanya kualitasnya seperti apa, kita jamin kualitasnya nomor 1 kak. Ya, itu aja kan bisa klaim seperti itu nggak apa-apa. Itu kan dari masnya aja. Yang penting kan kenapa mereka nanya seperti itu tuh supaya produk yang nanti mereka jual ini kan diterima pasar. Kan dia itu nanya itu aja sih. Kalau kita sebagai pembuat ini memastikan bahwa produk kita berkualitas, otomatis klien juga akan keberatannya itu apa masalahnya itu kan langsung clear gitu. Tinggal nanti mau dikirimin sampel nggak kak? Kan gitu. Atau ada benchmark yang mau kita bantu buat nggak kak? Biar kakak cek kualitas mana yang paling bagus. Tapi kita jamin bahwa produk yang kita buat lebih bagus daripada produk yang kakak tunjukkan. Itu bisa juga. Tinggal tergantung arahan Mas itu mau lewat mana, mau lewat bentuk bukti penjualan per bulan, mau lewat ibaratnya keyakinan Mas, tinggal kirim sampelnya aja, nanti kita buatin sampel yang lebih bagus, kan gitu. Halo? Ya, baik-baik, Mas. Paham, Mas. Terima Iya, kasih, Mas. intinya adalah orang itu bertanya untuk melihat apakah produk kita berkualitas? Ya, produk kita berkualitas. Itu kan klaim kita sendiri aja. Saya tanya misalnya masnya, apakah masnya ibaratnya sudah pernah jualan kan gitu kan? Ya, saya sudah pernah jualan. Ibaratnya meyakinkan orang ketika ada keraguan ada apa dari orang kepada kita kan itu. Atau kalau misalnya pengen bentuk ini nih kita udah ada izin ini kak, ya itu hanya basa-basi aja sih. Tapi kalau saya langsung kakak mau produk seperti apa? Kita bisa bantu buatin produk seperti merek A misalnya. Lebih bagus kok kak kalau kakak mau. Minta alamatnya kak biar kita kirimin sampel free kak. Itu kan juga bisa. Free sampelnya maksudnya. Tapi kalau misalnya ibaratnya ongkirnya itu ya masnya kalau mau nanggung monggo. Jadi mas ngeliat nih potensi klien nih. Wah ini orangnya kliennya oke nih. Udah saya nanggung ongkir. Tapi sampel free dari saya nggak masalah. Gitu loh. Iya, 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 iya. Kedua, Mas Iqbal, Ya. kalau misalnya closing pertama, posisi kita affiliate, Hmm. kemudian 3 bulan repeat order nih si klien. Hmm. Itu bisa berubah jadi kita jadi konsultan nggak? Dengan klien yang sama ya, maksud saya. Ya sebenarnya konsultan itu adalah kemampuan dari masnya sendiri sih. Iya, iya. Jadi kalau masnya ibaratnya di awal sudah bisa maintain dari nol, kita taunya hanya closing, ya udah itu sebenarnya udah jadi konsultan. Kita kan taunya masnya udah banyak effort tuh. Hmm. Jadi kan mengurangi kerja pabrik kan. Iya, iya. Jadi kenapa kita kasih komisi lebih gede itu anggap aja itu gaji yang memang menjadi hak masnya itu. Kita taunya produksi aja. Enggak, maksud saya yang ketika pertamanya kita masih affiliate, kita akan belajar nih 3 bulan gitu ya. Iya nggak masalah. Kan hanya beda di sini mas. Beda ketika affiliate sama konsultan ini, Mas tuh nggak perlu buat grup sama pabrik. Oh, iya, iya, Karena iya, masnya kan iya. yang udah handle semua. Baik, baik, baik. Misal nih, masnya ketemu klien, mas sudah paham nih tentang produknya, ibaratnya sudah paham alurnya. Lalu kemudian ada klien, ya udah mas ibarat seolah-olah buat ibaratnya dalam satu grup itu dengan formulator, tapi isinya bukan saya, masnya nanyanya personal aja ke saya. Itu bisa. Oh, iya, iya. Kan gitu. Baik, Jadi saya nggak baik. pernah buat ketika jadi konsultan itu satu grup dengan pabrik nggak pernah buat saya. Takutnya dia cross border gitu loh mas, jalur belakang. Iya, 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 iya. Jadi dia nggak tahu masnya itu buat di pabrik yang mana. Makanya saya
Saya dulu ketika menjadi konsultan itu nggak pernah bilang pabrik saya di mana, tapi saya bilang saya itu PT PPKTL gitu, yang bantu jasa maklun. Jadi orang taunya itu Oh. PPKTL dulu sebelum ibaratnya punya pabrik sekarang ya. Dulu taunya PPKTL yang ngurusin maklun teman-teman maklun yang mau gitu. Jadi gitu aja sih. Tapi kalau misalnya mau dioper ke pabrik kan dia menjadi tahu pabrik kan. Betul, betul. Aku tuh tahu-tahu datang. Nah, dulu pernah ada kayak gitu ketika dia tahu kalau misalnya pabrik yang tempat saya bantu maklon itu di mana, dia datang tuh ke sana. Tapi sama owner yang sananya itu dibilang, "Masnya tahu dari mana?" Dari Pak Iqbal. Oh ya udah ke Pak Iqbal saja. Hmm. Nah, kalau misalnya nanti mau modelnya kayak gitu, mendingan langsung aja ke Pak Iqbal. Ya udah saya tanya, "Dari mana Mas tahunya PPKTL?" Dari ini. Ya udah langsung ke Mas Rudianto aja misalnya gitu kan. Atau siapa gitu. Jadi Jadi kita kita boleh dong saling jaga aja gitu. menyebut PPKTL ya, gitu Hmm? ya Mas. Menyebut membawa PPKTL sebagai jasa maklunnya ya. Iya kalau PPK, kalau masnya ibaratnya pengen masukin pabrik ya otomatis kan atas nama PPKTL. Hmm. Kalau memang mas jadi konsultan kan baiknya masnya itu punya perusahaan sendiri gitu. Oh, baik, baik, Jadi baik, nanti baik. kalau masnya itu punya kesempatan nego dengan pabrik lain ya saya juga nggak masalah. Misal, masa udah paham nih PPKTL ini nggak bisa nih untuk nge-approve produk saya ya silakan masnya kunjungan ke pabrik lain bisa nggak saya kirimin klien ke sini ya nggak masalah sih. Jadi nanti Hmm. misalnya pabriknya CV Rudianto misal ya orang Iya. tahunya itu dengan CV Rudianto nggak dengan PPKTL. Oh, iya, iya, iya. Kalau misalnya jadi konsultan ya bukan bukan Iya, menjadi iya. affiliate. Kalau jadi affiliate kan langsung orang tuh tahu dibuat satu grup kan. Iya. Ya berarti masnya itu jadi bagian dari PPKTL kan, otomatis kan gitu. Mereka taunya dengan PPKTL dan koordinasi langsung dengan PPKTL kan gitu. Iya, iya. Itu sih. Iya, baik. Terima kasih, Mas. Oke. Oke, yang lain. Jadi silakan teman-teman tanya di sini ya, karena gini kadang-kadang yang udah kadang-kadang kita bingung gimana ya caranya ya, gitu. Tapi kalau misalnya Mas nggak udah paham semua, coba aja deh ibaratnya posting-posting dulu ya, lihat Facebook saya, scroll ke selalu ke belakang gimana saya cara posting, ambil aja tuh gambar-gambar kayak gitu juga nggak masalah. Yang ada di saya selama memang nanti arahnya diarahkan ke PPKTL ya, seperti itu. Oke, nah kita lanjut ya. Nah sekarang ini sambil teman-teman nanti tulis aja pertanyaan di itu atau nanti mau bilang Mas saya mau nanya boleh nggak? Saya nanti akan stop penjelasan saya boleh. Kalau misalnya belum kepikiran mau nanya. Sekarang kita masuk ke program yang kemarin saya share Git Scrum ya. Jadi gini, kenapa untuk affiliate ini saya buat Git Scrum? Karena saya kepengen teman-teman itu punya alur yang berproses gitu. Kalau belum paham, saya kepengen tahu dulu prosesnya apa aja sih Mas Iqbal. Kalau udah paham pasti kan ibaratnya di otak aja kan. Saya dulu nggak pakai Git Scrum sih, cuman sekarang karena kepengen ibaratnya mantau kerjaan teman-teman affiliate, saya buatin Git Scrum atau program agile metodologi ya, yang teman-teman saya harap sudah nonton ya. Kenapa? Karena proses kita ini lama teman-teman 3 bulan. Kalau kita bisa dengan agile atau Scrum atau proses ibarat metodologi ini kita bisa memangkas 30%-nya bahkan setengahnya selama ada pekerjaan paralel yang kita lakukan gitu. Nah, gimana caranya? Kan seperti itu. Sebentar, saya share dulu. Kelihatan ya nih? Gitu ya. Kelihatan nggak? Jadi program Git Scrum ini saya akan contohkan satu satu merek ya. Satu merek prosesnya seperti apa. Kelihatan nggak nih Git Scrum-nya? Halo? Kelihatan nggak nih? Kelihatan, 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 kelihatan. kelihatan. Oke, jadi gini, kita nanti ketika teman-teman nih saya arahkan menjadi konsultan ya, bukan sebagai affiliate, jadi sambil belajar juga. Nah, ini nanti teman-teman ketika nanti ada klien, saya akan buatkan seperti ini.
Jadi nanti saya akan kontak sesuai dengan ini ada 2 orang ya. Nanti kalau misalnya kliennya ini punya punya Mas Sudianto atau punya Mas Yakub, punya Mas siapa, nanti yang tahu ya hanya Mas Yakub aja, yang lain nggak ada yang tahu karena saya biar teman-teman mantau gitu. Dan ini harus login ya seperti itu. Jadi kita kan punya 3 proses ya. Ada step ibaratnya consultation, kemudian step 2 adalah registration of marketing, yang ketiga adalah production process. Ini kan lama nih tuh. Dari mulai konsultasi klien, desain logo dan label, pendaftaran haki merek, sampel request, ini kan prosesnya aja ada yang 1 hari kalau misalnya teman-teman sudah tahu kebutuhannya nih. Jadi teman-teman kalau misalnya jadi konsultan kan nanya tuh yang 3 pertanyaan tadi. Nah 1 hari itu harus dapat tuh kebutuhan mereka apa. Kan gitu. Kalau misalnya belum dapat ya berarti perpanjang. Tapi kalau kita mau menjadi seorang agile kita harus batasin tuh. Berapa hari sih ini proses konsultasi klien sampai nemuin? Minimal ibaratnya dia itu kepengen apa sih? Contoh, setelah saya berkonsultasi dengan klien, klien itu ternyata pengen buat produk Diospray dengan detail berikut. Benchmark produknya Kalum dan Tosca. Oh, kita cari tuh Kalum dan Tosca. HPP-nya itu yang mereka minta 6.000 sampai 7.000 misal. MOQ-nya 5.000 piece, tapi dengan harga 6.000 all in. Nah, all in ini misalnya dengan apa nih kemasan botol PET 100 ml dan label stiker. Khasiatnya apa? Mencegah keringat berlebih dan mengganggu bau ketiak. Bahan aktifnya apa? Tawas. Nah, ini teman-teman harus dapat nih. Ini konsultasi. Jadi kenapa kita harus tahu kebutuhan dari klien itu gimana gitu. Dari mulai benchmark, HPP, MOQ, bahan aktif, khasiatnya apa, kemasan botolnya apa. Nah dari sini ketika mereka sudah tahu, baru kemudian kita paralel ngerjain yang kedua. Apakah mereka sudah punya logo? Kan begitu kan ya? Yang tentang pertanyaan nomor 2 kan? Sudah punya logo dan merek belum? Kalau belum ya kita buatin langsung. Mau kita buatin ya Kak? Nah, misalnya mereka bilang mau Kak, ya udah. Apa mereknya Kak? Misalnya belum ada, kira-kira mereknya apa? Florin Skin misalnya. Warnanya apa Kak dominannya? Full pink misalnya. Ada apa lagi nih detailnya? Misalnya ada siluet bunga, siluet wanita dan lain-lain. Nah, teman-teman harus gali juga nih. Kita buatin. Jadi dulu saya sambil paralel ibaratnya di hari itu juga saya paralel minta sampel yang tadi saya hitung-hitung saya tanya ke pabrik dan lain-lain saya langsung buatin mereka logo lah terus mas kita modal sendiri dong iya saya modal sendiri waktu itu kenapa saya prinsipnya Pareto masa dari 10 orang yang saya buat saya modalin logo dan kayak gini nggak ada satupun yang closing karena saya gitu dulu jadi saya modalin kalau nggak teman-teman nggak ada modal, ibaratnya belajar buat logo kan gitu. Pilihannya kan gitu doang kan. Nah, atau ya teman-teman lempar ke orang lain kira-kira yang buat logo per logo 50.000, 100.000 ada nggak? Kan gitu. Saya paralel dengan ini karena saya tahu prosesnya ini bakalan lama. Kenapa kedua ini duluan? Kenapa? Karena untuk masuk ke pendaftaran hakim merek harus ada logo. Nah, ketika sudah ada logo, baru saya tawarin, Kak, mau didaftarin dulu mereknya nggak? Kenapa? Karena biar mereka itu langsung kita kunci. Kalau misalnya udah kita buatin logo, walaupun kita kasih gratis, kita ambil keuntungan di haki merek. Karena nanti marginnya kan bisa 200 sampai 700.000 ya. Saya bagi dua, jadi 300.000, 350.000 ke buat desainer, 350.000 buat saya pengiriman sampel. Jadi di sini aja saya sudah balik modal. Gitu ya, ingat ya. Di hakim merek ini kalau teman-teman jadi konsultan, teman-teman sudah balik modal. Kenapa marginnya 100.000? Cara daftar merek gimana? Banyak di YouTube juga banyak. Bagaimana kita daftar hakim merek. Jadi teman-teman harus harus agile itu belajar terus menerus gitu. Ya, dengan syarat logo mereknya udah jadi. Kan gitu. Nah, kemudian bikin surat pernyataan merek. Nanti kalau misalnya teman-teman nggak tahu surat pernyataan merek, saya kasih lah ibaratnya. Ini mah kayak gini bikin surat pernyataannya ganti nama, ganti logonya apa, ganti itu. Lalu kemudian ibaratnya ya kita harus daftar kan. Nah modalnya itu dari mana ya? Dari klien dia transfer 2,5 juta, saya bayarin 1,8 juta, untung 700.000. Kan gitu, seperti itu. Paralel nih. Nah kemudian sambil itu kita paralel sampel request ke pabrik. Ya udah dia minta sampel request kan, sampel requestnya yang mana? Yang ini kan, yang di nomor 1 ini kan. Nah ini bisa nggak? Kan itu. Dengan buat seperti ini. Kita kirim ke pabrik nih.
Pabrik kita kirim nih ke pabrik, ke pabrik lah, pabrik. Bisa nggak kayak gini Mas Iqbal, bisa nggak kayak gini? Saya sudah dapat nih kayak gini-gini. Ini ceritanya teman-teman jadi konsultan ya. Oh bisa, ya udah buatin sampelnya Mas, saya buatin sampelnya. Nah, durasinya saya bilang minimal paling cepat 3 hari kerja, paling lama 7 hari kerja. Jadi saya ngitung 10 hari itu. Jadi durasi ini 10 hari, hakim merek 7 hari, desain logo 10 hari. Jadi 10 hari pertama saya sudah selesai satu logo, dua haki, tiga merek. Jadi 10 hari aja saya sudah kunci di sini nih. Nah, biar ibaratnya ketika ada revisi, misalnya dia sampelnya revisi, ya udah tinggal ibaratnya buat revisi. Kan gitu. Jadi proses dari awal sampai ini aja bisa sebulan kalau misalnya ternyata 3 kali revisi. Anggap 10 hari, 10 hari, 10 hari lah di sampel request ini. Sebulan ini aja baru kalau misalnya paling paling lama itu sebulan, paling cepat itu 10 hari dia udah approve lah, udah sama pengiriman lah ibaratnya 10 hari itu ya. Langsung ibaratnya pas udah approve mereknya, hakim merek udah keluar, label logo sudah ada kan? Ya udah langsung dokumen collection masuk ke tahap kedua untuk pendaftaran BPOM kan. Nah pendaftaran BPOM ini kan ibaratnya kita dokumen collection 3 hari tuh, anggap aja kita minta surat pernyataan merek, minta tanda tangan mereka. Nah kan tanda tangan ini kan apa ibaratnya harus kebanyakan orang mikirnya harus fisik kan. Kita pakai e-materai. Kalau misalnya teman-teman ibaratnya kesulitan ibaratnya minta tanda tangan, minta aja foto apa tanda tangan digital. Lalu kita materainya tuh pakai privy.id. Jadi kan ini butuh materai, butuh materai, butuh materai, butuh materai kan gitu kan, pakai privy.id. Nah, berapa harganya privy tadi? 12.000. Jadi berarti kita 12.000 kali 4 ada 48.000. Kita buatin mereka perjanjian sama MOU lah. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah ketika sudah approve sampel, ya udah kita dokumen collection nih 3 hari waktu ini. Kalau mereka ibaratnya jauh gitu ya, ya udah kita buat imaterai, minta tanda tangan digital, minta foto KTP. Kan gitu kan? Minta foto KTP. Untuk apa? Pendatangan MOU kan itu. Nah, ini nanti akan saya buatkan nih buat teman-teman. Jadi saya buat koordinasi dengan pihak-pihak tim saya, divisi di RND, divisi ini, biar mereka tahu apa nih yang harus disiapin. Nah, teman-teman tinggal mantau aja. Nah, kalau teman-teman jadi konsultan ya buat seperti ini langkahnya. Kan gitu. Nanti kalau misalnya sudah bisa jadi konsultan, sudah memang mendatangkan klien beberapa, saya kasih akses untuk buatin kayak gini. Saya akan ajarin khusus gitu ibaratnya. Kalau memang sudah ada klien yang minimal 5 lah. Saya buatin ini, teman-teman buat sendiri, saya tinggal mantau, masukin klien ke sini, kan gitu, tinggal biar dia ibaratnya tinggal mantau kliennya, kan gitu kan. Itu bisa. Jadi KTP untuk MOU dan lain-lain. Gitu ya. Jadi terpantau semua nih, waktunya berapa hari. Di sini aja udah 3 hari kan, MOU 1 hari. Anggap di MOU ini dia bisa via online aja juga nggak masalah. Yang penting adalah kita kirimin invoice DP Maklon. Kan gitu. Minta 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 buatin DP 11,50% deh. Kalau misalnya teman-teman jadi konsultan ya teman-teman buatin sendiri lah. Kan tahunya klien sama teman-teman kan gitu. Transfernya ke rekening teman-teman. Kalau hanya sebagai affiliate, nanti saya yang buatin gitu. Nah, pembayaran DP Maklon ini berarti kita kasih tenggang 7 hari lah. Lebih cepat lebih baik. Kenapa kalau misalnya dia lebih cepat, ibaratnya ini kan jatuh tempo ya 7 hari ya. Jatuh tempo 7 hari ibaratnya ya. Supaya pendaftaran BPOM-nya kita langsung lakuin. Kenapa? Karena kalau misalnya pendaftaran BPOM itu kita harus sudah selesai sampel, desain logo sudah oke, kemasan primernya sudah jelas, eh, surat pernyataan mereknya sudah ada, dan sudah bayar invoice DP 50% dari kesepakatan harga. Nah, kesepakatan harganya kan tadi apa tuh? 6.000 ya. 6.000 dikali 5.000 ya. Anggap seperti itu 30 juta kan? Berarti 15 juta mereka harus DP. Ya. Ini kalau misalnya teman-teman ngasih free BPOM gitu kan. Nanti free BPOM tinggal dipotong. Kalau misalnya teman-teman nggak ngasih free BPOM, ya udah ditambahin BPOM-nya berapa juta tuh per produk. Kan gitu. Nah, tergantung dari kesepakatan aja. Misalnya dengan pabrik, Mas, kalau order 5.000 bisa free BPOM nggak? Gitu kan. Nanti kan pabrik bisa ngasih free. Gitu. Kalau misalnya order 5.000 ya, misalnya gitu. Kalau misalnya cuma segini berapa?
Kecuali paketan ya. Kalau paketan kan memang sudah free. Tapi kalau custom kayak tadi, hitungannya kan kita harus buat sesuai dengan keinginan klien. Seperti itu. Ya udah, pendaftaran BPM ini kisaran 20 hari kerja, tapi durasi di sini saya kasih 30 hari kalender. Kan gitu kan, 30 hari kalender lah. Untuk supaya infonya ke klien itu 30 hari ya Kak, biar dia tahu gitu progresnya seperti apa. Lalu kemudian sambil paralel pendaftaran BPOM gitu ya, 22 April itu saya lakukan nanti dari pihak pabrik ini melakukan pembelian bahan baku. Ini prosesnya udah pabrik nih. Tapi teman-teman harus tahu kenapa harus DP supaya bisa beli bahan baku dulu. Karena proses pembelian bahan baku ini bisa memakai 7 sampai 14 hari kerja. Gitu ya. Lalu kemudian pemilihan bahan kemas primer, botol. Karena biasanya kalau misalnya jumlahnya 5.000 ini kan belum tentu supplier itu punya. Jadi ada kesempatan kita untuk mencari supplier lainnya. Kalau teman-teman jadi konsultan ya, seperti itu. Tapi kalau teman-teman jadi affiliate ya ini masuknya ke ranah pabrik yang mencari supplier botolnya. Lalu kemudian ketika BPOM keluar, maka kita selanjutnya adalah cetak bahan kemas sekunder. Mas, kenapa harus nunggu BPOM keluar? Kenapa? Karena nomor izin edar ini harus ditempelkan ke bahan kemas sekunder. Bahan kemas sekunder itu apa sih, Mas? Ya kayak label, kayak box, itu bahan kemas sekunder. Kalau primer apa? Ya botol, pot, itu primer. Nah, kalau kemas sekunder dicetak setelah BPOM keluar. Bisa nggak dicetak sebelum BPOM? Nggak bisa, karena aturan BPOM itu ketika mau cetak bahan kemas sekunder, nomor izin edarnya itu harus sudah terbit. Jadi jedanya itu dari pendaftaran BPOM sampai cetak bahan itu ya 20 hari kerja tuh. Tapi sambil itu nunggu, kita sudah pabrik itu sudah membeli bahan baku dan membeli bahan kemas primer. Lalu kemudian sambil sudah datang nih, kita pertimbangan bahan baku. Ini udah ranah pabrik nih. Jadi bahan baku ini udah datang nih, kita timbang sesuai dengan dokumen batch recordnya. Ini udah internal pabrik. Tapi teman-teman udah tahu, oh udah masuk penimbangan bahan baku ya. Lalu kemudian ketika bahan kemas primer sudah datang, kita cek. Kan biasanya ada reject tuh, makanya biasanya kalau teman-teman mau jadi konsultan, pastikan beli botolnya itu dilebihkan 5-10%. Jadi misal dia order 5.000 botol, pastikan order botolnya itu 5.100 atau 5.050 lah. Takutnya ada yang reject. Lalu kuali kontrol ya kemas kunder sama. Biasanya dikasih tuh lebihan sama tukang cetak. Kenapa? Karena ada aja nanti yang warnanya jelek lah, warnanya beda lah. Nah, itu teman-teman harus quality control itu tuh prosesnya. Kalau teman-teman jadi konsultan, ranah ini yang ngerjain adalah teman-teman. Primer juga teman-teman. Kecuali bahan baku ya, kalau bahan baku dari pabrik. Gitu ya. Karena teman-teman ngambil keuntungan dari bahan kemas primer sama bahan kemas kunder kan. Nah, itu tuh quality controlnya diserahkan ke teman-teman konsultan. Tapi kalau affiliate ya udah ini nggak usah dipusingin. Yang penting tahu oh sudah sampai sini, sudah sampai ini. Baru semuanya ketika semua sudah siap, baru nanti masuk ke ranah produksi. Itu ya, kalau ranah produksi ya udah sekitar 14 hari kerja. Jadi 14 hari kerja produksi itu setelah semuanya ready. Dari bahan baku, dari bahan kemas primer, dari bahan kemas sekunder sudah ada semua, tinggal ditambah 14 hari kerja aja tuh. Jadi awalnya 1 April, selesainya itu bisa di tanggal akhir Juni. Itu ya. Ini kan 14 Juni nih. Karena udah keluar semua, jadi sekitar April, Mei, Juni ya 3 bulan. Ini kalau misalnya di revisinya ini lah lama di sampler question lama. Tapi kalau cuma 10 hari itu ya ibaratnya bisa lebih cepat. Atau kemudian di sininya pembayaran DP pokoknya lebih cepat, bisa lebih cepat lagi. Di BPOM-nya lebih cepat, pas 20 hari kerja jadi 22 hari kalender misal, itu lebih cepat lagi. Kemudian bangkunya lebih cepat. Nah, ini tinggal nanti tergantung dari proses di lapangan. Tapi maksimal itu biasanya di 3 bulan. Baru kemudian barang dikirim ke customer. Itu ya, seperti itu. Ini prosesnya nih. Jadi kalau misalnya nanti udah teman-teman sudah laku, tinggal saya pindah aja, pindah ke sini. Pindah ke sini, in progress, pindah ke sini. Gitu ya, sampel plus pindah ke sini. Udah kan? Ini belum nih.
Kalau misalnya ini sudah selesai nih, ibaratnya desain logonya sudah selesai, udah kelar, pindah ke sini. Kan gitu. Hakim merek udah selesai, pindah ke sini. Sampel kruknya sudah kelar, pindah ke sini. Ini kan masih belum nih, belum selesai kan? Karena contoh ibaratnya kita masih masih berjalan sampai selesai. Dia udah selesai, pindah ke sini. Jadi nanti saya tinggal pindah-pindahin. Nah, teman-teman tinggal pantau sudah mana yang sudah selesai. Oh, ini sudah selesai. Prosesnya sekarang sampai mana ya? Sampai dokumen collection, lihat di in progress-nya. Oh, setelah itu MOU lihat di sini. Oh, lagi proses MOU. Pembayaran DP Maklun, oh, sudah lagi proses. BPOM, oh, lagi proses. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman nanti ketika nanti sudah punya klien, kemudian hanya sebagai affiliate, tinggal mantau aja. Oh, berarti tinggal udah sampai pendaftaran BPOM nih. Ini kan masih to do nih. Baru direncanakan aja, belum in progress. Kalau sudah semuanya udah kelar, tinggal saya pindahin aja nanti. Teman-teman tinggal pantau. Gitu ya, seperti itu. Nanti kalau udah selesai, masukin ke sini. Jadi done in progress to do-nya. Gitu ya, teman-teman. Yang bisa saya jelaskan tentang alur dari nanti klien maklon seperti apa. Oke, ada pertanyaan nggak? Yang kita kira mau ditanya dari proses ini. Silakan. Halo? Halo, silakan yang mau tanya. Kalau Mas Iqbal, tadi saya Ya. agak kelewat pas lagi Mas Iqbal bahas sebelumnya, itu saya lagi ke belakang, jadi ada yang kelewat. Ini Mas, yang kan nanti ada apa tadi cara disatukan pas di tim formulasi ya. Ah, Nah, itu kalau disatukan dengan tim formulasi, itu otomatis salah satunya dari pabrik itu sendiri ya, atau iya, kalau sebagai konsultan affiliate. aja dengan pabrik. Iya, kalau sebagai affiliate ya. Oh itu kalau affiliate. Ah. Oh, kalau konsultan nggak disatuin dengan pabrik gitu ya? Nah, jadi kita pabrik itu tahunya koordinasi dengan Mas aja. Oh ya, oke dapat saya itu. Terus yang kedua, kalau saya itu lihat beberapa produk-produk Maklon itu dia ada tulisannya, misal saya pakai bendera PT Jayabaya misal. Nanti di situ ada keterangan ini PT Jayabaya diproduksi oleh PT. Nah, PT sebenarnya itu muncul tuh. Itu gimana tuh? Nah, itu nggak masalah, Mas. Selama saya itu nggak masalah. Mereka klien juga tahunya produk jadi kok. Oh gitu. Tadi kekhawatiran yang apa tadi bypass langsung dia komunikasi dengan pabrik itu. Nah, itu kan nanti kan kita koordinasi bahwa klien ini memang dari Mas. Biasanya kan langsung kita arahin langsung ke Mas aja ya yang sebelumnya kayak gitu. Oh gitu. Oke, siap. Terima kasih. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Jadi saya buat seperti ini berarti fasilitas yang saya berikan untuk affiliate supaya teman-teman bisa mantau. Kalau dulu saya nggak dapat kayak gini nih dari pabrik. Sampai mana ya prosesnya ya untuk affiliate ya? Gitu kan saya nggak tahu nih prosesnya sampai mana. Makanya saya buatin kira-kira yang memudahkan affiliate untuk mantau kayak gimana ya. Makanya saya buat seperti ini. Gitu ya teman-teman. Nanti mudah-mudahan teman-teman juga nanti ketika menjadi konsultan bisa rapih kayak gini nih. Jadi biar nanti klien itu tahu tuh ibaratnya sampai mana tuh. Nah ini kalau teman-teman memang nanti udah oke lah, sudah bisa closing satu lah, menurut saya kasih aja aksesnya nanti. Jadi teman-teman bisa buat juga sendiri gitu kan, gitu ya. Nanti kita kita ada sesi khusus cara mengelola Git Scrum ini gitu. Oke, seperti itu. Ada lagi? Silakan nanya Mas yang itu ya. Jadi biar kita tahu nih kesulitannya di mana ya. Jadi biar yakin ke depannya itu tinggal langsung gas-gas aja. Nah, dan saya juga tahu nggak mudah, tapi saya yakin lah karena saya kan sudah ngalamin sendiri potensinya itu memang enak lah kalau misalnya kita sudah ketemu klien yang oke gitu kan. Tinggal ibaratnya mindahin duit doang. Gitu. Sambil ya kerjain yang lain, cuman ini kan sebagai salah satu pilihan ya. Maunya apakah mau seperti ini gitu kan. Gitu
Kita bantu orang, orang itu sukses, kita juga dapat penghasilan tanpa harus modal sesuatu kan gitu kan. Yang penting kita doain aja tuh, ya nggak? Buatin, maintain, ya semacam kayak bangun networking lah. Kalau teman-teman suka kayak gitu, asik sih. Silakan yang mau tanya. Mas Iqbal, ini Ya, bisa di ketiga Mas, nomor WA Mas Iqbal Mas. Saya sempat nomor kapok WA seperti saya ya. Sebenarnya ya. nomor WA saya itu nanti di Telegram ya. Di Telegram Ada sih, nggak kelihatan kan Mas? nggak kelihatan ya. Saya ketik tuh, gitu ya di chat ya. Oke, ada lagi? Kira-kira Oke. gimana? Nanti bisa dibantu ya Mas ya, dokumen collection nih ya. Dokumen collection ini nanti saya bantu memang ketika memang Eh, sudah mau daftar draft-draftnya ya. BPOM, sudah mau daftar BPOM ini biasanya saya kasih draftnya nih. Kalau misalnya posisi konsultan Mas, Hmm. calon klien minta tadi itu perjanjian ya, perjanjian awal mungkin ya, perjanjian awal. Itu ada juga draftnya Mas, Perjanjian awal apa? antara si calon klien dengan konsultan, dengan saya misal konsultannya. Kan dia minta nih perjanjian awal gitu ya. Jadi kayak MOU. Ya MOU. Saya MOU itu kalau saya sebelum dia sudah ready semua, yang atas-atas itu nggak saya kasih, Mas. Oh gitu. Jadi saya menghindari orang-orang yang memang cuma kayak kompetitor, kayak yang lain itu mencari tahu lah. Ini orang Oh, kerjanya gimana sih? Jadi ketika dia sudah DP, sudah DP bahkan ibarat baru saya MOU gitu. oh, iya 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 Bahkan iya. ada Iya. yang nggak ada MOU. Siap siap siap. Oh iya Karena iya MOU iya. ini kan ibaratnya kita menjelaskan banyak hal ya, ibaratnya gitu kan. Makanya kenapa kalau teman-teman saya yang buat di saya, mereka tuh nggak mau ribet sih. Ini Iya iya. khusus untuk orang-orang baru yang nggak kenal sama kita dan dia kepengen ibaratnya legal lah. Iya iya. Tapi kalau misalnya teman-teman sekitar ibaratnya ya mereka tahu kita, ibaratnya kita jaga kepercayaan, ingat ya kita jaga kepercayaan karena kenapa itu kan aset mereka kan. Nah, kalau kita tahu mereka aset ya kita menjaga gimana caranya mereka itu simple lah, simple aja kita buatin doh. Semuanya kita buatin, mereka tahunya adalah mereka transfer. Biasanya gitu kalau saya. Tapi kalau memang butuh yang ini biasanya orang-orang baru sih. Orang-orang Iya baru iya. yang harus ketemuan, harus ribet ini itu. Dan biasanya orang-orang kayak gini itu yang orang-orang yang baru yang masuk kategori OMP sih, yang outer yang baru masuk terjun gitu. Tapi kalau misalnya orang-orang yang sudah biasa maklon di tempat lain, mereka nggak mau ribet. Iya iya Poinnya iya. adalah mereka megang sertifikat merek logonya, Mas. Oh iya iya. Itu yang mereka pegang. Jadi dokumen legalnya itu adalah selama ini adalah mereknya saya, gitu ya. Jadi ketika nanti saya buat di orang, nggak mungkin pabrik itu kan ngasih ke orang. Iya 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 iya. Gitu sih. Karena Jadi karena haki duluan kan yang kita tawarkan iya, tadi ya. hak duluan yang kita itu. Jadi biar udah dipegang sama dia. Biasanya kalau udah kayak gitu mereka udah trust tuh. Gitu. Iya iya. Ya ini fleksibel aja sih. Tiga tergantung kliennya. Kalau misalnya nanti memang mereka ini itu sebenarnya yang kayak gitu-gitu jarang closing, Mas. Makin Iya mereka iya. ribet, biasanya itu jarang closing. Mereka cuma nanya-nanya, masih membanding-bandingkan gitu. Makanya biasanya poinnya adalah saya ikut device sampel. Kak gini aja, kakak nggak perlu bayar apa-apa. Kita kirimin sampel kalau cocok baru lanjut. Tapi kalau mas sebagai itu mas harus nanggung ongkir. Karena kan itu makanya klien Iya mas ya. Mau nggak dengan iya. invest itu? Kalau saya dulu kayak gitu. Ya prinsipnya tadi masa dari 10 orang yang saya kirimin sampel gratis sama buatin logo gratis nggak ada yang closing, gitu loh. Betul betul Aja. betul betul. Karena Iya orang iya. kalau misalnya udah dikasih kebaikan, biasanya kan mereka nggak enakan, gitu loh. Jadi bahkan ada beberapa orang yang sudah saya buatin logo terus nggak jadi, logonya itu saya bisa kasih ke orang lain, tinggal ganti kata-kata. Misalnya sebelumnya adalah Florinskin dengan logo yang sama karena orang itu nggak jadi, saya ubah menjadi Kaina misalnya gitu, atau apa kan tinggal ganti kata-kata tapi desain nama
warnanya sama kan. Iya, iya, iya. Jadi nggak ada yang rugi sih, hanya ibaratnya itu tertunda aja buat klien berikutnya deh. Jadi biar klien berikutnya udah ada logo sama desainnya. Bahkan gini, saya langsung buatin mock-up-nya, Mas. Oh, Jadi orang udah kebayang tuh ketika mereka ketika mereka apa? Mereka baru join, kemudian baru ngasih logo, merek logo, baru pesen, baru minta sampel, udah jadi tuh produknya dalam bentuk mock-up. Wih, udah jadi ya. Jadi mereka langsung ibaratnya, ya udah Mas, cepetan Mas, biar saya cepet buat, biasanya gitu tuh. Itu udah trustnya dapat. ya, 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 ya. Tapi ya Siap. itu kita harus modal di situ dalam artian prinsip agile itu gimana caranya kita memangkas waktu. Kalau prinsip waterfall metodologi kan sebelum sebelum mereka sebelum mereka deal baru buatin kan gitu kan. Hmm. Itu kan lama tuh, prosesnya lama banget. Karena kita nggak tahu kapan mereka mau deal kan. Tapi kalau kita Ya, udah buatin logonya, udah kita buatin mock-up-nya, udah kita kirimin sampel gratis, itu orang seneng dia. Ih, orang berani banget ya, gitu kan. Padahal kita belum deal loh, belum MOU loh. Mereka nggak mikirin lagi MOU tuh. kalau IMP kali nggak apa-apa itu kali Mas ya. Iya, kayak gitu. Kalau IMP nggak apa-apa. Tapi kalau yang tadi, ya biasanya ini kan kebutuhan dari klien. Iya, Ya kan, kebutuhan dari klien ini dia itu takut kita tipu kan. betul. Nah, kalau misalnya ketemu kayak gitu ya baru kita itu, ya udah kan nanti kita ketemuan dulu boleh atau kita zoom dulu. Nah, kalau teman-teman mau ibaratnya mau zoom bareng pabrik ya masalah. Kayak gitu. Cuman kita nggak tahu kontak klien ya, kan gitu. Hmm. Misalnya handle tetap di Mas, Mas bisa nggak bantu saya untuk ibaratnya jelasin tentang produk dari pihak formulasi, ya itu bisa. Oh, Cuman iya, kita nanti ibarat saya sebagai bagian dari tim Mas nggak masalah. Kalau misalnya kesulitan di bagian formulasi ya, tahunya iya, nanti dari Mas kan gitu. Masalah harga silakan nanti tentuin sendiri. Kita nggak bicara harga di situ. iya, iya, iya. Hanya ibaratnya sebagai pihak yang menjelaskan tentang komposisi produk. Oke, makasih Mas. Oke. Oke, kita sampai jam 10 ya, 15 menit lagi. Silakan yang mau tanya. Poinnya adalah itu sih. Tinggal next minggu depan kalau memang mau ada Zoom, kita bicara tentang yang teman-teman alami seperti apa gitu. Jadi biar ada solusinya langsung gitu. Secara umum konsep maklon alur itu sudah saya jelasin di buku sebagian besar sama di Zoom kali ini gitu. Jadi nggak tinggal teman-teman itu banyakin coba aja cari klien, nanti belajar dari situ. Poinnya adalah ya tadi jangan baperan aja ketika ditolak karena posisi kayak gini itu kan rentan dengan ya ketidakpastian ya. Bukan orang yang jualan langsung terima produk ya, ada prosesnya. Tapi kalau kita udah dapat klien yang tepat, dari satu klien aja bisa 10 produk, 15 produk, udah cukup lah. Tinggal maintain aja tuh. Itu seperti itu. Karena ini beda beda itu kan, beda beda produk, beda ini tapi potensinya juga luar biasa. Oke, silakan yang mau tanya. Ada waktu 15 menit lagi. Ini direkam nggak ya? Mudah-mudahan direkam ya. Oh, ih. Tapi kadang-kadang kalau direkam tuh nontonnya nggak enak, ngantuk kalau saya nonton rekaman berjam-jam itu. Mendingan ikut hadir aja gitu. Silakan yang lain. Siapa Mas Agus, sama Sagala, Mas Ardi, apa Mas siapa Mas Dedi, Mas Eko, Mas Dil. Dil? Tidur Dil. Coba tuh. Mas Zainal, Mas Soleh. Ya silakan nanya. Izin Mas. Ya, silakan Mas Yakub. Silakan monggo. Nah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya ini jujur saja saya ini betul-betul nol yang terkait dengan yang beginian. Tetapi saya apa namanya awalnya kenal Mas Iqbal ini karena melihat teman-temannya. Saya percaya bahwa orang yang punya visi yang niatnya baik, insya Allah dipertemukan. Dan mudah-mudahan saya lah dan kita semuanya yang tergabung di PBKTL ini salah satunya. Amin. Amin. Saya langsung saja Mas terkait dengan promosi. Jadi sebagaimana tadi dikatakan dalam penjelasannya bahwa misalnya orang yang sudah pernah maklon sebelumnya itu lebih cepat dia closing
kalau kita ketemukan klien seperti itu daripada orang yang sama sekali belum pernah. Iya. Ya. Menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita meyakinkan ya orang-orang yang memang belum pernah bersentuhan daripada dunia skincare ini. Padahal pangsa pasarnya begitu luas dan besar. Kemudian yang kedua, kami dari Indonesia Timur, saya melihat banyak brand-brand owner itu besar, terutama di Makassar saya lihat itu. Nah misalnya, kalau kita ingin membidik langsung yang sudah memiliki brand owner dan terkenal itu, yang luar biasa, ketika kita datangi langsung atau kita japri kan beda Mas ya. Tapi misalnya ketika kita ada celah, misalnya nih kita tidak kenal, tapi mungkin kita punya keberanian untuk mendatangi langsung si brand owner tersebut. Nah, hal-hal apa yang kita bisa lakukan, Mas, supaya teras itu dia bisa memihak kepada kita. Nah, jadi yang pertama tadi yang tidak ada pengalaman sama sekali, tetapi dia melihat pasar yang begitu besar. Bagaimana kita meyakinkan? Yang kedua, yang ini brand owner ini agar dia percaya sama kita dan mau join langsung. Itu saja, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kan sebenarnya pertanyaan ini agak mudah sih sebenarnya kalau misalnya kita jawab dengan pengalaman itu, Masnya udah kejawab sebenarnya. Jadi poin kita mendekati orang itu, poin persuasi orang itu adalah pertama, jangan langsung menawarkan bahwa kita jualan. Apalagi dia udah punya produk ya. Jadi misal kita udah punya produk, ternyata produknya dia bikin di tempat lain itu lebih mahal. Jangan sampai langsung bilang produk saya lebih murah, enggak. Tapi adalah yang pertama adalah kalau saya ketemu kayak gitu, saya langsung bilang gini, apa yang saya bisa bantu untuk mengembangkan brand produk Bapak. Jadi kita tetap harus punya skill tambahan gitu. Nah, pentingnya belajar adalah di sini Mas Yakub. Jadi kalau ketemu orang-orang seperti itu, cara pendekatannya itu bukan kita memanfaatkan mereka, tapi kita memberikan manfaat untuk mereka. Paham ya? Paham, Mas? Poinnya di situ. Jadi misalnya kita dekat nih, dia udah punya brand, dia ibaratnya kita udah kenal dia dengan baik. Pak, kira-kira saya bisa bantu apa untuk meningkatkan penjualan Bapak? Kebetulan saya punya kemampuan kayak gini, gitu kan. Misalnya saya punya kemampuan untuk jualan di TikTok, saya bisa nggak bantu promosiin produk Bapak gitu. Itu satu. Intinya poinnya adalah pas punya skill dulu lah. Kalau misalnya mau mendekati orang-orang seperti itu. Karena kita kan membutuhkan kan ya. Jadi kita give sharing-sharingin dahulu baru jualan kemudian poinnya seperti itulah. Jadi kita kasih sharing-sharing gratis, misalnya dia punya brand owner, punya pasukan banyak gitu. Nah, teman-teman kebetulan Mas ini sudah belajar misalnya cara jualan di mana gitu. Mas bisa nggak saya kasih materi ini gratis nih untuk teman-teman brand A gitu kan? Bisa dengan saya seperti itu. Nanti kan dia timbul trust kan? Iya. Nah, timbul trust itu kan baru nanti kan Mas bisa lihat peluangnya kapan nih bisa masuk. Ketika peluangnya itu bisa masuk, ibaratnya baru kemudian dia pasti akan nanya, Pak, Bapak buat produk di mana ya ini? Kebetulan saya juga ada nih, misalnya kalau sudah dapat trust, baru masuk tuh di situ. Sesuai budget, misalnya Bapak juga bisa MOQ-nya kecil. Ya itu kalau Bapak mau sih, tapi kalau misalnya Bapak mau, saya mintain sampel gratis deh, misalnya. Itu langkah kedua ketika sudah mendapatkan trust. Nah, baru kan ibaratnya ketika Mas sudah dapat sampel nih, ibaratnya udah nyoba sampel dari kita, misalnya dari kita saya kirimin misalnya. Oh bagus nih Mas, ibarat harganya berapa ya? Oh, harganya cuma segini kan gitu kan. Ya, itu tinggal langkah selanjutnya buatin grup juga nggak masalah. Tapi untuk langkah awal ketika ketemu orang-orang seperti itu nggak mungkin ibaratnya kita langsung bilang karena kalau langsung jualan itu orang langsung punya penolakan gitu. Apalagi langsung menyebut produknya itu terlalu mahal atau pabrik yang dia buat itu ibaratnya ketinggian MOQ-nya seperti itu. Tapi kalau sudah kenal dekat ya bisa aja langsung bypass sih.
Apalagi kenal dekatnya itu dalam obrolan ibaratnya di warung kopi ya, misalnya warung kopi bicara tentang perkembangan bisnis, bicara misalnya minta bantuan apa, tahu-tahu arahnya ke sana. Atau masnya bisa mengambil apa case lain, misalnya saya punya tuh teman di itu dia bisa buatin produk untuk ini, HPW-nya murah loh gitu kan, atau MOQ-nya bisa diatur bisa sesuai budget misalnya kayak gitu. Itu kan pembicaraan-pembicaraan itu kan pembicaraan yang sudah ketika intensnya itu nggak langsung jualan gitu, tapi dalam obrolan tambahan aja, jadi ngobrolin kemana dulu, ya itu mah teknik pendekatan aja sih mas. Nah saya nggak tahu rekan mas ini tipenya kayak gimana, tapi kalau rekan Indonesia Timur kan ibaratnya dia itu harus seperti apa kan mas lebih tahu kan karakternya Iya. itu. Tapi kalau saya dalam posisi mas, saya pasti nggak jualan dulu tuh. Saya langsung ibaratnya skill apa yang saya bisa bantu atau kasih untuk dia supaya brand dia berkembang lah. Kalau dia ada kesulitan ya kita bantu secara free, tanpa ada imbalan kan, biar dia dapat tambah trust kan. Nah, baru kemudian kita baru jualan. Biasanya gitu kalau saya. Jadi kayak saya kayak misalnya dulu saya ke pabrik. Saya ibaratnya ketika ke pabrik kosmetik skincare, saya nggak langsung minta apa fasilitas, tapi saya bilang Bu, saya bantu promosiin produk Ibu ya. Kalau udah closing, baru saya dapat komisi. Saya bantuin tuh. Saya nggak minta apa-apa, semua saya hanya minta ibaratnya Ibu kasih sampel. Saya kan nggak mengharapkan apa-apa dari pabrik itu, tapi saya justru bantu omset pabrik. Jadi kalau kita punya kebutuhan terhadap orang tersebut, ya caranya itu ya kita ubah, jangan langsung jualan, tapi kita berusaha untuk membantu dia, Mas. Poinnya di situ persuasinya. Gitu. Kecuali ibaratnya dia udah nanya nih, Mas ada nggak rekanan yang sudah punya ini kan gitu kan? Wah ada Pak. Itu barulah langsung ngobrolin to the point nggak masalah. Tapi kalau misalnya belum ada pembahasan ke arah sana, baiknya sih jangan. Karena terkesan nanti dia membandingkan, oh kok mahal ya saya di sini ya, oh, kualitasnya gimana tuh, nanti panjang tuh kayak gitu tuh. Ya kalau udah masuk ke situ sebenarnya bisa aja sih, ya udah bapak mau saya mintain produk, sampel produknya biar bapak tes sendiri, itu juga bisa. Kalau udah ibaratnya to the point ke jualan, gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab lah. Tapi pada intinya adalah ya tadi kita give dulu, baru kemudian kita take maunya kita apa. Prinsip saya kayak gitu selalu, makanya ada klien saya kirimin sampel dulu, saya buatin logo dulu, terserah mereka mau jadi apa enggak urusan lain. Karena saya pasti pasti ngerti orang Indonesia itu ketika sudah dikasih sesuatu dia punya utang budi. Gitu kalau misalnya cara saya. Mas Yakob, Siap Mas, siap. gitu ya. Kalau ada yang lain yang bisa bantu mungkin bisa sharing-sharing aja kita di sini. Karena kan pengalaman orang kan beda-beda kan. Tapi sepengalaman saya kayak gitu. Gitu ya. Intinya adalah Mas sekarang banyakin belajar apa dulu gitu ya, sambil nanti sebagai bonus untuk orang yang bikin produk di Mas sih. Jadi ikut ikut apa kan gitu kan. Jadi nanti kan, oh Mas saya pengen punya produk tapi nggak bisa jualin, bisa bantu jualin nggak? Oh bisa, kan gitu kan? Iya. Kalau Masnya nggak punya, Mas Yakupnya nggak punya kemampuan itu, gimana cara ngeyakininnya? Nanti saya bantu Bu, saya buatin kerangka promosinya. Ibu harus iklan di sini, ibu harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Itu kan add value yang orang lain nggak bisa kasih. Nah dulu saya awalan seperti itu. Jadi saya belajar kemana-mana, saya mungkin ibaratnya beli ikut kursus belajar apa. Oh gini caranya ya. Gitu. Saya jadiin sebagai bonus ketika orang mau maklon di saya. Seperti itu. Itu kan deliverynya personal kan? Nggak mungkin ibaratnya seperti apa. Ada bisa aja sih kalau misalnya hanya bentuk produk knowledge pabrik yang buat. Tapi kalau misalnya pelatihan-pelatihan seperti itu, ya sebenarnya bisa asal ibaratnya dengan emosi tertentu. Misalnya nih,
Kalau misalnya udah rutin, ibaratnya gini pasti pabrik akan memberikan pelatihan Facebook Ads misalnya. Itu bisa aja. Atau pelatihan tentang CRM, itu kan ada divisi trainernya nanti kan, ya itu bisa aja. Atau saya kasih buku kan itu kan, itu bisa aja. Tuh. Tapi baiknya karena ini adalah ibaratnya itu, masnya juga harus belajar juga. Jadi biar enak gitu maintainnya dan orang itu lebih trustnya itu ke Mas kan biasanya kan kalau ke orang lain yang belum ketemu kan belum trust kan jadi nanti dianggap seperti apa gitu. Gitu ya. Iya, Mas. Intinya adalah dicoba dulu aja Mas. Jadi nggak ada benar atau salah. Jadi prinsip agile itu adalah kita itu lakukan trial dulu dari pengetahuan kita. Nanti responnya seperti apa. Jadi misal Mas ketakutan nih, ibaratnya bakalan ditolak, ya coba dulu. Ibaratnya Pak, Bapak buat produk di mana? Langsung aja tuh poin tuh. Oh, buat di sini. Emang kenapa? Saya bisa bantu buat Pak. Kalau misalnya Bapak mau, nah bisa langsung tuh tutup poin. Nanti tinggal responnya gimana kan? Iya. Apakah responnya ditolak? Apakah responnya nanti penasaran? Nah itu tinggal nanti kabarin. Mas, ternyata ini orang mau sampel nih, bisa nggak dikirimin? Siap, kan gitu. Jadi prinsip agile itu adalah jangan sampai kita selalu memikirkan runut. Kita harus fleksibel. Gitu loh. Jadi apa yang kita lakukan, yang penting kita nerima masukan feedback. Nah, feedback itulah menjadi improve kita, Mas. Jadi kalau Mas ingin melompat lebih tinggi, jangan mikirin jarak lompatannya berapa, tapi lompat dulu. Nanti kalau misalnya sudah lompat, kan gitu kan, kelihatan tuh Iya. berapa apa jarak lompatannya. Itu prinsip agile. Nah, kebanyakan orang yang ibaratnya kesulitan untuk melangkah lebih jauh itu terlalu banyak yang dipikirin dan harus runut. Kalau gua nggak punya modal, gua nggak bisa jualan. Kalau gua nggak punya ini, ya itu nggak jualan-jualan. Tapi kalau orang sudah punya prinsip agile, lincah, tangkas, dia tuh cobain terus masalah gagal atau enggak urusan lain, Mas. Gitu. Jadi jangan takut atas respon orang, tapi respon itu menjadi feedback kita. Oh, ternyata orang kayak gini nggak bisa kayak gini ya. Nanti next ketemu orang baru, kita ubah lagi caranya dengan lebih soft misalnya. Responnya gimana ya? Nah, saya mendapatkan 3 pertanyaan itu, tanya budget, tanya apa, kan dari sekian banyak klien. Iya. Makanya saya simpulkan bahwa untuk menfilter orang, ngapain saya harus ibaratnya tanya banyak-banyak, langsung aja punya budget berapa, benchmarknya apa, udah langsung ke filter sendiri. Nah itu kan dari feedback-feedback klien-klien yang lain. Nah kalau masih ibaratnya pengen mendapatkan feedback yang sama ya coba aja dulu, nggak usah khawatir ditolak, nggak usah khawatir bakalan gagal, karena kan itu kan namanya coba, nggak ada yang salah. Kecuali ngiklan ya, kalau iklan harus diatur gitu. Tapi kalau misalnya hanya tanya organik nih, tanya udah punya rekan, mau nggak ketemuan yuk, lu mau punya produk ini nggak, ini gua ada katalog nih, kan katalog udah ada tuh, cetak aja nih, siapa tahu mau bikin produk nih murah nih, langsung aja tuh poin katalog, coba cetak mah di sana Mas. Karena kan kalau misalnya kalau nggak brosurnya kan ada brosur tuh. Nah, bisa aja tuh Mas cetak sendiri dalam bentuk ini, modalnya sendiri, misalnya bikin 100 dulu, cobain, kasih ini kalau misalnya itu. Karena kalau saya kirim satu-satu kan, eh, kalau misalnya saya kirimin kadang-kadang malah nggak dipromosiin gitu. Lebih baik saya kirimin PDF-nya, coba bikin 10, bikin 20, tes, kan gitu. Cobain aja Mas. Iya, Mas. Jadi jangan takut gagal, hitungannya apa yang kita lakuin nanti feedbacknya seperti apa, improve gitu. Ya. Makanya coba tonton Angel lagi biar tahu gitu lebih dalamnya. Saya sampai sekarang saya masih belajar, Mas. Bukan nggak belajar, belajar terus saya. Oh, ternyata kayak gini. Oh, ternyata ada klien gini. Oh, ternyata ada yang kayak gini. Tinggal kita simpulin yang lebih efektif yang mana, seperti apa gitu kan. Tinggal fokusinnya di mana. Oke? Siap, Mas. Ada lagi? Udah jam 10 soalnya. Nanti minggu depan insya Allah atau 2 minggu sekali lah kita adakan Zoom untuk supaya biar eh,
pertanyaan-pertanyaan, mau langsung mau tanya silakan via Zoom juga boleh. Atau nanti saya akan coba share-share yang lain gitu ya. Oke, cukup ya. Kalau bisa Zoom-nya Minggu malam Senin Mas kayak sekarang. Iya, Minggu malam Senin. Makanya kan saya kemarin nanya mau hari apa, jam berapa kan. Iya. Biar Lebih waktunya kan ada semuanya. Itu. Oke? Siap. Udah ya, cukup ya. Nanti kalau misalnya mau nonton rekamannya, saya kirim ke grup gitu ya. Tinggal langsung action aja itu, kalau ada yang mau tanya langsung di grup Telegram aja ya. Jadi kalau pengen tahu organik postingan yang saya lakukan dulu di awal-awal, cek aja di personal di newsfeed saya tuh, scrolling aja sampai bawah-bawah itu gimana saya cara posting. Silakan ditiru aja tuh nggak apa-apa itu. Oke, terima kasih ya teman-teman ya sudah hadir. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Ya Mas, ya Mas. Terima kasih Mas. Ya, bisa langsung segera action. Untuk yang lainnya nanti akan saya update lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.